warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap menaati protokol kesehatan dimanapun berada. Di pagi hari yang cerah ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Selamat datang di seri webinar konservasi ketiga, strategi menjaga ekosistem gambut untuk kelapa sawit berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan atau RAN-KSB, serta didukung oleh program Good Growth Partnership UNDP Indonesia. Dan Bapak Ibu sekalian, senang sekali perkenalkan, saya Jihan Novita, selaku host dan juga moderator yang akan memandu acara diskusi pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada tahun 2021, kelapa sawit merupakan penyumbang PDB terbesar Indonesia dari sektor pertanian, peternakan, dan jasa pertanian yang menyumbang kurang lebih 15,6% dari total ekspor non-migas atau 3,5% terhadap PDB nasional. Dengan penguasaan pangsa pasar yang mencapai lebih dari 58% terhadap kebutuhan minyak sawit dunia, Indonesia menjadi salah satu benchmarking dalam bisnis di komoditas ini. Masyarakat global pun memberikan banyak perhatian terutama mengenai keberlanjutan produksi di komoditas kelapa sawit, khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan dan kerusakan hutan. Merespon permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satunya adalah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024 atau RAN-KSB. Adapun salah satu mandat kegiatan di dalam komponen RAN-KSB adalah penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut atau RPPEG. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk memastikan bahwa kebijakan instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang RAN-KSB terus dilakukan oleh berbagai pihak. Diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap rencana perlindungan dan juga pengelolaan ekosistem gambut atau RPPEG dan bagaimana integrasi kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Maka dari itu, Sekretariat Tim Pelaksana RAN-KSB pada hari ini melaksanakan kembali kegiatan seri webinar konservasi yang ketiga dengan tema strategi menjaga ekosistem gambut untuk kelapa sawit berkelanjutan. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam seri webinar kali ini fokus diskusi bertujuan untuk memahami konsep kebijakan RPPEG sebagai strategi menjaga ekosistem gambut, tantangan dalam penyusunannya, dan juga bagaimana teknik integrasi kebijakan dengan implementasi di lapangan. Dan kita akan mendengarkan paparan komprehensif dari perwakilan kementerian lembaga tingkat pusat, lalu kita juga akan menyimak pembelajaran dari proses penyusunan RPPEG di tingkat provinsi, serta pembelajaran dari pihak swasta dan juga kelompok pekebun dalam pelaksanaan pengelolaan gambut. Dan kita pun berharap bahwa pemahaman dan penyamaan persepsi tentang kebijakan dalam menjaga ekosistem gambut dapat berkontribusi dan juga mempercepat implementasi Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan RAN-KSB di Indonesia. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memasuki agenda pada hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Dedi Junaidi MSC, selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang juga sekaligus sebagai Ketua Sekretariat Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan RAN-KSB. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada para narasumber yang luar biasa hebat yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dan berdiskusi dengan kami pada pagi hari ini di webinar yang luar biasa pada pagi hari ini yang akan membagikan informasinya dan juga akan berdiskusi dengan kita. Yang pertama, saya ingin menyapa Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pada hari ini beliau berhalangan hadir karena ada tugas dan juga diwakili oleh Bapak Muhammad Askari SSIMSC selaku Kasubdit Pengendalian Sumber Kerusakan Ekosistem Gambut. Dan yang kedua, saya ingin menyapa Bapak Insinyur Noviar MBA
selaku Kepala Kelompok Kerja Perencanaan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM. Selanjutnya, saya juga ingin menyapa Bapak Dr. Suwondo MSI, selaku Koordinator Pusat Studi Lingkungan Hidup atau PSLH LPPM Universitas Riau. Dan saya selanjutnya ingin menyapa Bapak Bandung Sahari, selaku Ketua Kompartemen Gambut dan Karhutla, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Dan tak lupa juga, saya ingin menyapa Bapak Amril, yang mewakili kelompok pekebun kelapa sawit yang berperan sebagai pengurus kelompok tani dan manajemen pengelolaan gambut di Koperasi Beringin Jaya, Kabupaten Siak. Dan selanjutnya, saya juga ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada para penanggap yang pada pagi hari ini akan memberikan tanggapannya nih dari sudut pandang praktisi dan juga akademisi yang akan disampaikan oleh Bapak Andre Ekadinata selaku Program Management Unit Leader dari World Agroforestry atau ICRAF, dan juga saya ingin menyapa Bapak Dr. Baba Barus dari Fakultas Pertanian IPB. Selamat pagi Bapak-Bapak semua, salam sehat, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan dan disempatkan untuk berbincang dan berdiskusi di webinar pada pagi hari. Semoga selalu sehat ya Bapak ya, terima kasih Bapak-Bapak. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu dan membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita simak bersama sambutan dan pembukaan dari Bapak Dedi Junaidi MSC, selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang juga sekaligus Ketua Sekretariat Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan RAN KSB. Kepada Bapak Dedi Junaidi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Jihan yang selaku pembawa acara ya, luar biasa mengantarkan pembukaan tadi ya webinar, sehingga kita semua saya kira nih bersemangat ya untuk mengikuti seri webinar konservasi ketiga nih yang dilaksanakan oleh Sekretariat KSB. Suara saya bisa didengar dengan baik, Mbak Jihan? Sangat terdengar dengan baik, Pak Dedi, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, namo buddhaya, salam swastiastu, salam kebajikan. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberikan nikmat sehat pada pagi hari ini untuk mengikuti seri webinar konservasi yang ketiga yang dilaksanakan oleh Sekretariat Tim Pelaksana ya RAN KSB. Juga kami tentu berterima kasih kepada pertama tentu para narasumber yang telah hadir, para penanggap, juga tentu para peserta audiens ya kegiatan webinar ini yang saya kira masih terus bertambah ya. Yang terhormat yang mewakili Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga narasumber yang mewakili Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove, kemudian dari koordinator PSH LPPM Universitas Riau ya Pak Dr. Suwondo, kemudian Bapak Bandung Sahari ya dari DPP GAPKI yang juga Ketua Kompartemen Gambut dan Karhutla, kemudian juga yang mewakili Koperasi Beringin Jaya Kabupaten Siak Provinsi Riau, juga Pak penanggap ya Bapak Andre Ekadinata dari ICRAF, kemudian Profesor Dr. Baba Barus dari Fakultas Pertanian ya, serta para Bapak Ibu sekalian yang mewakili kementerian lembaga terkait di pusat, para kepala dinas di perkebunan atau OPD yang terkait lingkungan hidup kehutanan, kemudian para ada akademisi,
para peneliti, yang tentu juga para asosiasi pekebun, para pekebun sawit, serta Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan mengikuti webinar ini ya. Bapak sekalian ya, tadi saya kira pengantar yang dari Mbak Jihan sangat baik sekali. Yang pertama tentu beberapa hal yang dapat kami sampaikan bahwa tahun lalu ya sawit kita mencapai kinerja terbaik saya kira ya sepanjang pembangunan kelapa sawit ya. Pertama tentu dari kinerja ekspor ya, juga tertinggi sepanjang sejarah ya, lebih dari 31 miliar dolar ya bisa dihasilkan, juga dari segi produksinya dan juga tentu para produsen ya, baik perusahaan maupun petani sawit saat ini juga sedang menikmati insentif harga yang memberikan semangat ya untuk mengelola usaha kelapa sawitnya dengan lebih baik lagi. Tentu kami dalam berbagai kesempatan ya, baik melalui webinar, ada sosialisasi ataupun ada FGD ya, kami selalu menghimbau dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan ya, khususnya kepada para pekebun terutama ya, marilah kita sisihkan ya sebagian dari insentif yang diterima ini juga tadi memperbaiki pengelolaan tanaman kelapa sawitnya. Juga kita tentu penting juga bagaimana memperbaiki tata kelola dari perkebunan kelapa sawit kita ya. Tentu banyak di satu pihak ini kinerjanya luar biasa ya, tetapi di lain pihak juga memang masih ada tantangan, permasalahan yang memang saya kira harus menjadi perhatian kita bersama ya. Karena memang tentu pemerintah ya, pimpinan negara, Pak Presiden juga sangat concern ya, bagaimana kelapa sawit ini harus bisa lebih baik lagi tentu melalui pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan ya, antara lain juga dengan telah terbitnya SEL itu juga bagaimana mengawal ya agar adanya pengkondisian ya menuju kelapa sawit di Indonesia itu dikelola secara berkelanjutan ya. Antara lain tadi dengan telah terbitnya ya Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019 ya tentang rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan ini yang telah berlangsung dan akan berlangsung yaitu dari mulai 2019 sampai tahun 2024 ya. Nah, tentu dari segi bisnis prosesnya juga ya saat ini juga sudah ada peraturan Presiden nomor 244 tahun 2020 ya tentang sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil Certification atau kita kena ISPO ya. Ada secara operasional dengan diterbitkannya ya peraturan Menteri Pertanian nomor 38 tahun 2020 itu tentang penyelenggaraan sertifikasi ISPO ya. Di mana bagi semua pelaku usaha ya, baik perkebunan besar, swasta, negara ya maupun perkebunan rakyat ya, ini juga menjadi wajib ya, walaupun memang untuk perkebunan rakyat ini masih akan dikenakan ya mandatori pada tahun 2025. Kembali dengan kegiatan webinar ini, boskan ya, tentu juga ini bagian penting ya, bagaimana terkait aspek lingkungan ya, atau aspek juga keberlanjutan ya kaitannya dengan bagaimana pengelolaan ya ekosistem gambut ini di kelapa sawit. Nah, sebetulnya Direktur Jenderal Perkebunan ya sudah concern ya mengenai bagaimana pengelolaan kelapa sawit khususnya yang berada di area lahan gambut ya. Itu dulu dengan terbitnya peraturan Menteri Pertanian ya nomor 14 tahun 2009 itu berupa petunjuk teknis ya bagaimana kelapa sawit dikelola ini ya secara berkelanjutan di area gambut. Nah, tentu sejalan dengan perkembangannya ya isu dan berbagai situasi aspek keberlanjutan tentu ini juga terus berkembang ya. Dan saya kira bagaimanapun tentu pengelolaan lahan sawit di lahan gambut ini juga harus memperhatikan berbagai aspek sehingga
aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonominya juga tetap bisa dikelola secara harmonis ya. Dan di dalam implementasi dari atau komponen dari RAN KSB ya, dari 5 komponen ya yang terkait langsung dengan pengelolaan gambut adalah di komponen C, yaitu tentang pengelolaan ya lingkungan, sumber daya keanekaragaman hayati ya. Nah, jadi ya kegiatan yang menyangkut pengelolaan di lahan gambut ini menjadi bagian program ya, kegiatan yang menjadi concern dari RAN KSB tersebut. Selain itu juga tentu Bapak sekalian ya dalam rangka meningkatkan keberterimaan ISPO ya di pasar internasional ya, di pasar dunia, karena mau tidak mau 70% dari produk sawit kita ini dipasarkan ke pasar dunia ya. Nah, jadi kita juga concern bagaimana kontribusi dari prinsip kriteria indikator ISPO ini ya berkontribusi ya dalam mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan 2030 ya, atau yang kita kenal dengan Sustainable Development Goal tahun 2030 ya. Nah, ini saya kira ini akan terus kami dari Sekretariat KSB juga sudah menyelenggarakan ya kajian dan juga dipaparkan hasilnya itu minggu lalu ya, mengenai bagaimana kontribusi dari prinsip kriteria dari ISPO maupun dari komponen program atau kegiatan yang berada di dalam RAN KSB ini. Untuk itu Bapak sekalian, bagaimana lebih memahami ya kaitannya dengan berbagai regulasi yang menyangkut pengelolaan gambut di lahan sawit ya, tentu juga sebagai akan diinformasikan nanti dari narasumber ya, dari KLHK, mungkin juga dari Badan Resto Garub dan Mangrove ya, mudah-mudahan juga nanti bagaimana mewakili dari pelaku usaha yaitu Pak Bandung Sari dari GAPI ya, dan juga tentu di level bagaimana pengelolaan di level petani atau perkebunan rakyat ya, nanti juga akan dihadirkan. Nah, mudah-mudahan dengan para narasumber ini kita akan lebih jelas ya bagaimana nanti terkait dengan pengelolaan lahan gambut di kelapa sawit di lahan gambut ini ya. Mudah-mudahan pada akhir seminar tentu nanti bisa diadakan semacam rekomendasi atau mungkin resume bahwa ada masukan ya terkait bagaimana tentu rencana aksi dari RAN KSB tersebut. Juga tentu bagaimana juga lebih jauh ada masukan ya bagaimana terhadap proses sertifikasi ISPO itu sendiri ya, karena salah satu komponen di dalam RAN KSB ini adalah bagaimana juga di komponennya adalah adanya percepatan dari sertifikasi ISPO itu sendiri ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, penanggap, juga tentu para peserta webinar yang telah menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan webinar konservasi seri 3 ini ya. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seri webinar konservasi ketiga ya berupa strategi menjaga ekosistem gambut untuk kelapa sawit yang berkelanjutan, dengan ini saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan webinar ini yang berjalan lancar dan itu memberikan berkah ya dan diridhoi kita dalam rangka membangun kelapa sawit Indonesia yang berdaya saing, yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak Dedi Junaidi atas sambutan dan juga pembukaannya, luar biasa sekali. Kita menjadi lebih semangat gitu ya Pak ya, tadi mendengarkan pesan-pesan pembuka dari Bapak. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan acara pada hari ini, dan kita akan mulai dengan sesi foto bersama dengan para narasumber terlebih dahulu. Untuk itu, kami mengundang kembali Bapak Dedi Junaidi dan juga para narasumber untuk bisa berfoto bersama. Bapak-bapak narasumber semua boleh dibuka kameranya dan dihadapkan wajah dan senyuman termanisnya ke kamera. Kita abadikan dulu momen spesial pada pagi hari ini. Kita akan berfoto bersama. Boleh dinyalakan kameranya dan dihadapkan wajah dan senyuman termanisnya untuk kita abadikan momen spesial pada pagi hari ini. Baik, sudah siap semuanya? Baik, saya akan hitung. 3, 2, 1, cheers. Baik, boleh give your thumbs up-nya ya. Jadi untuk bikin semangat gitu ya, kalau tadi fotonya formal, sekarang kita pakai gaya gini gitu ya. Baik, saya hitung 1, 2, 3, cheers. Baik, terima kasih Bapak, Ibu semuanya, kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk acara yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, memasuki agenda selanjutnya, mari kita saksikan penyampaian materi tentang kebijakan rencana nasional perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut RPPEG tahun 2020-2040 yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Askari SSI MSC selaku Kasubdit Pengendalian Sumber Kerusakan Ekosistem Gambut. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tentunya. Mohon izin kami langsung share screen saja. Kami dari Kementerian Lingkungan Hidup rencana perlindungan dan pengelolaan gambut yang saat ini telah ditetapkan tentunya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Baik, kami akan lanjutkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan adalah terima kasih atas arahan dan sambutan tadi dari pimpinan bahwa kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dalam bentuk RPPG ini sebenarnya adalah bagaimana upaya kita secara nasional berusaha untuk menyeimbangkan antara ketiga aspek pembangunan nasional yang berkelanjutan, yaitu adalah ada aspek lingkungan tentunya, kemudian juga ada aspek sosial, dan juga adalah tentu ada aspek ekonomi. Nah, hal inilah yang kemudian kita harus perbaiki bersama gitu. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu sekalian, kita tahu negeri Indonesia tercinta ini adalah merupakan pemilik dari gambut tropis terbesar di dunia. Seperti itu. Adapun secara internasional, kita adalah memiliki gambut nomor 4 di dunia setelah Kanada, kemudian Rusia, dan juga adalah Amerika Serikat. Nah, dalam hal ini adalah tentu dari lahan gambut yang ada akan ada sekali banyak manfaatnya yang bisa kita lihat tentunya, baik itu adalah dari aspek kehutanan, juga adalah fungsi-fungsi yang lain sebagai pengendali banjir, kemudian penyedia air, pengendali kebakaran hutan dan lahan, juga punya aspek yang sifatnya ekoturism seperti Taman Nasional Danau Sentarum, YAMSIA, dan seterusnya, dan tentu adalah pendukung kehidupan dan ekonomi dari masyarakat. Ada aspek pertanian, perkebunan, juga adalah penjaga stabilitas iklim, juga kehati. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari lahan gambut yang saya yakin kita semua telah tahu gitu. Berbicara mengenai ekosistem gambut, Bapak Ibu sekalian, setidaknya ada 3 komponen ini yang harus ada jika berbicara ekosistem, yaitu adalah aspek airnya sendiri, nah kemudian ada aspek vegetasi dan gambutnya sendiri, di mana kita tahu ekosistem gambut adalah lebih dari 90% isinya adalah air. Sehingga kalau dari pernyataan ini kita mengetahui bahwa jika pada ekosistem gambut tersebut tidak ada airnya, berarti apa? Ekosistem gambut itu telah rusak, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah penampang melintang secara sekilas saja dari sebuah KHG, yaitu Kesatuan Hidrologi Gambut, di mana dalam hal ini pengelolaan lahan gambut tidak cukup dikelola lahan gambutnya saja, tetapi harus ada pendekatan landscape atau ekosistem yang kemudian kita kenal sebagai KHG, di mana KHG secara definisi disebutkan sebagai
ekosistem yang letaknya di antara dua sungai, di antara sungai dan laut dan atau pada rawa. Nah, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada, dan dalam hal ini adalah yang paling menjadi concern kita bersama adalah puncak kubah gambutnya itu sendiri. Di mana puncak kubah gambut ini adalah areal yang betul-betul harus kita konservasi secara baik dan benar. Di mana dalamnya adalah pada area yang merupakan puncak tertingginya seperti itu dari sebuah ekosistem gambut. Nah, ini tentu kalau untuk bicara puncak kubah gambut, inilah yang menjadi fungsi lindung yang kemudian harus kita lakukan selain ada kriteria yang lainnya gitu. Nah, adapun permasalahan utama dari kerusakan ekosistem gambut sebagaimana juga telah kita ketahui bersama adalah banyaknya drainase yang buruk seperti itu, yang tidak dikelola secara baik sehingga menyebabkan gambut menjadi kering. Kalau gambutnya kering, mudah sekali terjadi karhutla dan emisi karbon, sebagaimana gambar yang kita lihat di sebelah kanan ini. Kemudian juga apa? Terjadinya subsidensi. Nah, jika sudah Pak Askari, ya, Pak Askari, mohon maaf, paparan Bapak tidak bergerak, Pak. Masih baru judul. Maaf, ini saya tidak tahu gimana. Mohon maaf sebentar. Oke, tadi saya sudah share screen. Mohon maaf sekali. Apakah ini terlihat, Bapak Ibu? Belum terlihat, Pak. Oke. Coba lagi. Ini belum. Baik. Baik, hadirin sekalian, tadi kita dengarkan sedikit paparan dari pemateri kita yang pertama, yaitu Bapak Muhammad Askari SSI MSc selaku Kasubdit Pengendalian Sumber Kerusakan Ekosistem Gambut. Namun karena memang ada sedikit gangguan teknis, sepertinya Bapak Askari keluar dari Zoom dan kita akan sesaat lagi akan mendengarkan lagi paparan yang akan dilanjutkan oleh Bapak Askari. Namun saya ingin menginformasikan untuk Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan selama sesi ini berlangsung, silahkan diketik pertanyaannya melalui kolom chat box yang ada pada fitur Zoom Anda. Dengan jangan lupa mencantumkan identitas, asal lembaga, dan juga kepada siapa pertanyaannya ditujukan. Dan mohon izin juga untuk Bapak Ibu, jangan lupa untuk pertanyaannya nanti kita akan kurasi pertanyaan terbaik yang sesuai dengan konteks pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi langsung saja jika ada pertanyaan ditulis melalui kolom chat box yang ada pada fitur Zoom-nya. Jangan lupa sertakan nama, asal lembaga, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Baik, sepertinya sudah bergabung kembali Bapak Askari. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kami sampaikan tadi adalah, nah pada puncak kubah gambut inilah kemudian kita perlu konservasi, dan kemudian kita tahu ini adalah challenge bersama terkait dengan bagaimana kondisi lahan gambut itu menjadi masalah jika adanya drainase yang tidak dikelola secara baik seperti itu, sehingga bisa menyebabkan karhutla dan bahkan bisa terjadi subsidensi. Yang ini dapat kita lihat pada sebagian dari areal kelapa sawit kita banyak sudah mengalami subsidensi, kemudian terjadi banjir, ya tentu kita bicara produktivitas akan rendah sekali itu. Bapak Ibu sekalian terhormat, bicara mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sebenarnya adalah sudah cukup lama regulasi yang ada sejak lebih dari 30 tahun yang lalu, yaitu melalui Kepres nomor 32 tahun 1990, di mana dalam Kepres tersebut diatur bahwa apa? Fungsi lindung gambut itu adalah jika ketebalannya lebih dari 3 meter, seperti itu. Hanya saja peraturan tahun 90 ini belum kita implementasikan secara benar, secara baik seperti itu. Baru kemudian pada PP 150 tahun 2000 juga telah dikeluarkan peraturan. Salah satu kriteria baku kerusakan adalah jika kedalaman tinggi muka air tanah lebih dari 25 cm, seperti itu. Nah, kemudian di dalam 30 tahun terakhir ini adalah kebakaran hutan kita terjadi sudah luar biasa sekali. Nah, kemudian terakhir adalah PP 71 2014 di mana diatur di sana bahwa jika tinggi muka air tanah itu adalah lebih dari 40 cm, dalam hal ini adalah bahwa pada kondisi seperti itu dianggap rusak jika tinggi muka air tanah, di mana diatur juga mengenai fungsi lindung adalah minimum 30% dari luas.
Bicara regulasi, Bapak Ibu sekalian, tidak kurang dari 12 pedoman peraturan yang sudah kita terbitkan terkait dengan ini, sebagaimana telah kita lihat di dalam slide ini. Dan selanjutnya adalah dalam hal ini tentu di dalam pelaksanaan pelindungan pengelola ekosistem gambut tentu dimulai dari aspek inventarisasi, sebagaimana itu dalam Permenaker nomor 14, kemudian juga adalah bagaimana kita melakukan tata kelola airnya, bagaimana melakukan pemulihannya, dan sudah diatur secara spesifik baik untuk HTI maupun untuk kegiatan-kegiatan adalah di perkebunan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia dilakukan pendekatan landscape seperti yang kami sampaikan tadi, di mana di Indonesia saat ini ada 865 KHG atau Kesatuan Hidrologis Gambut. Yang dalam hal ini telah kita identifikasi seluruhnya di dalam SK Menelk nomor 129 2017 dan 130 tahun 2017 mengenai fungsi ekosistem gambut. Dan dalam hal ini adalah KHG terbanyak itu adalah berada di Papua. Dan dari fungsi tadi kita membagi menjadi dua, ada fungsi lindung dan fungsi budidaya. Fungsi lindung tentu adalah untuk memang fungsinya dilindungi, untuk fungsi budidaya tentu adalah untuk budidaya. Di mana untuk masing-masing daerah tentu berbeda-beda luasannya, sebagaimana bisa kita lihat pada chart ini. Nah, dari kondisi yang ada, kita melihat kondisi dan seterusnya, maka kemudian kita melakukan penyusunan RPPEG. RPPEG ini menjadi kebijakan yang akan memberikan arahan bagaimana kita melakukan perlindungan dan pengelolaan gambut, yang nanti harusnya adalah diintegrasikan ke dalam RT RW dan seterusnya seperti itu. Sebagaimana kita lihat di sini bahwa ekosistemnya kita inventarisasi, kemudian kita tetapkan fungsinya, kemudian kita menyusun RPPEG-nya seperti itu. Kita tetapkan mana fungsi lindung, fungsi budidaya, kemudian kita bagaimana mengatur pemanfaatan dan pengendaliannya. Dan yang telah kita atur adalah sampai dengan berlaku 30 tahun ke depan. Jadi sampai dengan 2049. Seperti itu. Di mana di dalam RPPEG nasional yang sudah ada saat ini, maka kemudian adalah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan RPPEG pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Nah, dalam hal ini RPPG nasional telah ditetapkan Bapak Ibu sekalian dalam keputusan Menteri LHK nomor 246 tahun 2020. Seperti itu. Jadi ini yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh provinsi, berbicara mengenai kebijakan nasionalnya seperti itu, di mana secara struktur bahwa RPPG ini harus menjadi masukan untuk penyusunan RT RW, menjadi masukan untuk penyusunan rencana kehutanan tingkat nasional dan subnasional, atau memang untuk rencana pembangunan jangka menengah seperti itu. Kemudian juga menjadi bagian dari dokumen RPPLH, sehingga ini diharapkannya bisa menjawab isu global yang saat ini adalah mendunia, terutama terkait dengan perubahan iklim dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ini, maka yang perlu kita cermati juga adalah bahwa di dalam RPPG sudah diatur bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan, memelihara, dan seterusnya terkait dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya, sesuai dengan peraturan yang ada. Di mana pada fungsi lindung harapannya adalah untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan jasa lingkungan. Adapun fungsi budidaya tentu adalah untuk budidaya, baik itu adalah untuk perkebunan maupun adalah untuk kehutanan dan seterusnya, seperti itu. Yang kemudian nanti dari RPPG nasional ini diharapkan akan segera disusun penyusunan RPPG provinsi, kemudian adalah penyusunan RPPG kabupaten kota, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga telah ada surat edaran dari Menlhk nomor 4 tahun 2021, di mana bahwa di dalam RPJMD yang berwawasan lingkungan, maka harus diintegrasikan adalah juga bagaimana pengelolaan ekosistem gambut. Sehingga ini adalah menjadi bagian integratif bagaimana kita melakukan tata kelola secara lebih baik ke depannya. Jadi masa yang 30 tahun ini kita gunakan dari pengalaman yang ada, bagaimana tadi kita melakukan tata kelola kembali terkait dengan pengalaman-pengalaman kita, masih adanya kebakaran hutan dan lahan dan seterusnya. Adapun muatan RPPG, Bapak Ibu sekalian, ada diatur di sana bagaimana rencana pemanfaatan ekosistem gambut tersebut, baik itu fungsi lindung maupun fungsi budidaya. Kemudian juga ada rencana pengendalian kerusakan ekosistem gambutnya, bagaimana kita kendalikan. Jadi bagaimana kemudian kita mencegah kerusakannya. Kerusakannya juga melakukan pemulihan. Jadi sudah ada arahan-arahan di sana gitu.
internasional, sehingga kita juga adalah bagian itu. Dan baik, Bapak Ibu sekalian, sepertinya masih ada gangguan sinyal yang dialami oleh Bapak Askari. Saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu sekalian, bagi yang memiliki pertanyaan dan akan ditujukan kepada Bapak Askari sebagai narasumber pertama, boleh langsung saja ditulis pertanyaannya di kolom chat box pada fitur Zoom Anda. Dan dipersilakan kembali kepada Bapak Askari untuk melanjutkan pemaparannya. Terima kasih, Pak. baik, terima kasih. Mohon maaf ini gangguan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena ini sudah ada dalam materi gitu. Tetapi intinya di dalam RPPG sudah diatur di sana adalah ada aspek dan muatannya, ada tujuan dan sasarannya, ada strategi, ada arahan kebijakan dan program. Dalam hal ini adalah baik di tingkat pusat, provinsi maupun di kabupaten. Di mana pada masing-masing RPPG tersebut ada pemanfaatan fungsi lindungnya seperti apa, pemanfaatan fungsi budidaya juga seperti apa. Kemudian untuk pencegahan dan kerusakan juga telah diatur secara rinci. Yang intinya adalah kita menginginkan bahwa ekosistem gambut kita adalah bisa kita manfaatkan dalam jangka panjang, tidak hanya dalam jangka saat ini saja. Karena kita ingin juga adalah kegiatan-kegiatan yang berada di ekosistem gambut adalah berkelanjutan. Baik itu kegiatan kehutanan maupun kegiatan-kegiatan dari perkebunan ataupun kegiatan lainnya. Nah, ini yang kemudian kita lakukan penataan kelolanya secara lebih baik lagi, yang kemudian diintegrasikan dalam rencana tata ruang dan seterusnya gitu. Jadi aspek penanggulangan kerusakan ekosistem gambutnya, kemudian juga adalah aspek pemulihan fungsi ekosistem gambutnya juga telah diatur di sana. Kemudian juga adalah aspek yang lain adalah pencadangan ekosistemnya untuk kemudian bisa dimanfaatkan secara lebih tepat. Kemudian juga adalah pelestarian fungsi ekosistem gambut. Dan terakhir adalah memang tentu berkaitan perubahan iklim dan seterusnya adalah bahwa akan ada bagaimana kita melakukan upaya mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, kemudian juga adalah adaptasi pembangunan wilayah sekitarnya. Karena tentu di ekosistem gambut ini tumbuh berkembang terus kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu sekalian, untuk corrective action yang kita akan lakukan adalah termasuk adalah nanti mungkin oleh kawan-kawan kami dari BRG akan menyampaikan juga adalah ini yang kita lakukan. Jadi melengkapi peraturan dan kebijakan operasionalisasinya, inventarisasinya, kemudian juga penyusunan LPPG yang tadi sudah ditetapkan SK Menakar nomor 246 tahun 2021, kemudian 2020, kemudian pemulihan ekosistem gambut yang dilakukan adalah bagaimana kita mengembalikan airnya, kemudian bagaimana kita kembalikan dan lestarikan dalam hal ini adalah vegetasinya, kemudian perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang hidup di lahan gambut tersebut, juga tentu ada aspek penegakan hukum. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu sekalian, untuk area tanaman industri dalam hal ini adalah HTI, maka perbaikan fungsi tersebut dilakukan dengan apa? Dengan tadi mereka melakukan penetapan titik pemantauan tinggi muka air tanahnya, kemudian pembangunan sekat kanal, kemudian rehabilitasi vegetasi fungsi lindung, jadi kita tanamin kembali tanaman hutan pada area fungsi lindung, juga adalah rehabilitasi area bekas terbakar. Adapun untuk kebun sawit adalah hanya 2 saja, tidak harus menanam kembali kecuali area bekas terbakar, agak berbeda. Nah, kemudian yang perlu kami sampaikan juga ke forum dan kami laporkan kepada kita semua, saat ini kita per September 2021 tahun lalu, bahwa kita sudah melakukan pemulihan pada area 3,67 juta hektar lahan gambut atau ekosistem gambut yang kebetulan berada di area konsesi. Kita sudah memasang tidak kurang dari 10.450 titik pemantauan tinggi muka air tanah, titik penaatan. Dan saat ini adalah sudah lebih dari 30.000 sekat kanal sebenarnya sudah ada existing maupun yang planning. Artinya kita merencanakan pada saat ini adalah masih akan dilakukan pembangunan. Dan itu telah kita pantau secara nasional dalam sistem ini adalah persebaran titik-titik pemantauan tinggi muka air tanah Bapak Ibu sekalian yang bisa kita gunakan. Dan ini adalah sistem sudah kita pantau secara nasional dengan informasi yang namanya SIMATAG, yaitu informasi muka air tanah gambut. Dan kami katakan ini adalah sistem pemantauan tinggi muka air tanah terbesar di dunia. Dan kami sampaikan tentu terima kasih kepada kawan-kawanku dari dunia usaha, baik itu adalah HTI maupun adalah dari perkebunan yang telah mengikuti kebijakan pemerintah selama ini, yaitu untuk melakukan tata kelola lebih baik terkait dengan gambut ini. Dan menurut mengingatkan waktu sisa 2 menit lagi. Terima baik, kasih.
Baik, terima kasih Ibu. Jadi dalam hal ini berdasarkan penelitian terakhir dari kawananku UGM Fakultas Pertanian, mereka menyampaikan kepada kami bahwa 40-60 cm yang dikenal. Berarti kalau begitu pengertiannya, berarti yang di lahan, karena yang kita atur di dalam pengaturan yang ada ini untuk atau tinggi air tanah di lahan, berarti tinggi air tanah di lahan itu adalah antara 20 sampai dengan 40 cm. Mereka menyampaikan bahwa dengan melakukan tata kelola air secara lebih baik ini, produktivitas mereka bisa meningkat sampai dengan 13%. Yang mereka hitung tentu adalah dari TBS dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari upaya kita bersama agar betul-betul kita menaikkan produktivitas bersama dari melakukan tata kelola air secara baik ini. Seperti itu. Nah, ini adalah seperti kita bisa lihat di gambar ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah area bekas terbakar tahun 2015 yang lalu, yang warna hitam ini. Sekarang kita sudah pasangin sekat kanal semua, ini di salah satu area konsesi. Yang kuning-kuning ini adalah sekat kanal Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi ini adalah upaya bersama gitu. Dan kami juga dalam hal ini sudah mengembangkan informasi, dalam hal ini adalah ini masih belum launching, tapi tidak apa kami sampaikan di sini. Ini informasi terintegrasi untuk memonitor, evaluasi, dan prediksi. Jadi bagaimana tinggi air tanahnya, kemudian hotspotnya, kemudian adalah kita bisa melakukan adalah fire weather index-nya, kemudian adalah drought code, banyak sekali lah aspek-aspek kita bisa lakukan. Sehingga dengan platform ini kami berharap ke depan kebun-kebun kita bisa menganalisis dirinya sendiri. Apakah kita upaya bersama. Dan ini adalah bagian dari bagaimana kita melakukan perlindungan dan pengawasan gambut secara lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Dan kami katakan bahwa Baik. Mengelola gambut, maka senyum akan disambut seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu kepada Dr. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Askari. Wow, luar biasa ya Pak ya, pemaparannya ditutup dengan kata-kata yang bikin senyum gitu ya Pak ya. Jadi pengelolaan gambut yang baik akan menyambut senyum gitu ya. Dan tadi kalau boleh saya simpulkan sedikit gitu ya, Bapak Askari menyampaikan dalam paparannya, jadi dengan adanya kebijakan rencana nasional perlindungan dan pengelolaan ekosistem ini, ternyata pengelolaan lahan gambut bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang dan juga aspek pemulihan ekosistem gambut saat ini sudah dilakukan, dan yang terpenting adanya upaya adaptasi perubahan iklim dan juga lingkungan sekitarnya. Dan ternyata saat ini pemulihan ekosistem gambut telah dilakukan di 3,6 juta hektar lahan, luar biasa dengan adanya kebijakan tersebut. Dan hadirin sekalian, jangan lupa bagi yang punya pertanyaan untuk pemateri, boleh langsung saja ditulis pertanyaannya di kolom chat box yang ada pada fitur Zoom. Jangan lupa untuk sertakan identitas nama, asal lembaga, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Dan selanjutnya, kita akan dengarkan bersama penyampaian materi kedua tentang strategi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dalam program Restorasi Ekosistem Gambut Nasional yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Noviar MBA selaku Kepala Kelompok Kerja Perencanaan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM. Kepada Bapak Noviar, waktu dan tempat dipersilakan selama maksimal 10 menit. Baik, terima kasih Ibu Jihan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kami pada hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa kami sebagai narasumber hari ini berasal dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Senang sekali bisa bergabung di sini, dan kami diberi waktu untuk 10 menit, oleh karena itu saya ingin screen share agar bisa lebih efektif penyampaian. Baik, terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan strategi BRGM dalam
program restorasi ekosistem gambut nasional. Saya ingin menyampaikan bahwa BNKM dibentuk tahun 2016 sampai dengan 2020. Terus selanjutnya pada tahun 2021 kami dibentuk kembali sampai dengan 2024 dengan diberi mandat lebih, yaitu untuk merestorasi 600.000 hektar. Sedangkan gambutnya kami tetap diberi mandat untuk 1,2 juta hektar di 7 provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalsel, Kalteng, Kalbar, dan Papua. 7 ini adalah untuk 1,2 juta hektar. Mandatnya adalah untuk pelaksanaan restorasi gambut. Untuk itu kami diberi mandat juga untuk melakukan sekaligus dalam pelaksanaan ini adalah mengintegrasikan dengan RPPEG. Nah, karena RPPEG yang ada ini baru ada provinsi, hanya beberapa saja, sehingga kita masih menggunakan RPPEG ini adalah RPPEG nasional. RPPEG provinsinya sendiri masih dalam proses untuk penyusunan. Jadi kami membantu di Riau bersama Pak Wondo, terus ada beberapa provinsi lagi kami mendapat mandat. Nah, kami ingin menyajikan bahwa apa yang kami lakukan untuk periode restorasi gambut yang pertama, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2020, dan kita bandingkan dengan restorasi gambut 2021 sampai dengan 2024. Target luasan kami di periode pertama itu adalah 2,6 juta, di periode kedua ini 1,2 juta. Targetnya pada awalnya untuk yang target periode pertama itu adalah konsesi dan non-konsesi. Namun pada dalam perjalanannya juga akhirnya kami hanya menangani yang non-konsesi. Ini hampir sama juga sebetulnya dengan periode kedua, hanya non-konsesi. Yang kami lakukan juga kami melakukan restorasi pada gambut pasca terbakar dan gambut lindung berkanal. Artinya kalau dalam istilah kami itu adalah gambut warna merah dan juga warna biru. Nah, dokumen dasarnya adalah peta indikatif restorasi gambut yang dilakukan updating pada saat ini, dan juga kami menggunakan RPPEG nasional berdasarkan SK 1246 seperti yang disampaikan oleh Pak Askari tadi. Pada kesempatan ini kami juga tidak akan bicara masalah manfaat gambut, karena itu sudah disampaikan oleh Pak Askari tadi. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa dalam melaksanakan restorasi gambut yang diberi mandat kepada kami menyusun rencana tindakan tahunan KHG seperti yang ini di rencana ini. Jadi kami kita buat peta indikatif restorasi gambut, terus menggunakan RPPEG nasional dan juga menyusun updating rencana tindakan tahunan. Nah, kami ingin selintas saja bahwa upaya kegiatan restorasi gambut yang kami lakukan ada kita namakan dengan 3R, R1, R2, dan R3. R1-nya adalah rewetting yang terdiri dari pembasahan kembali, meliputi kegiatan sumber bor, sekat kanal, penyumuran kanal, dan R2 ini adalah revegetasi melalui kegiatan suksesi alami, pengkayaan, penanaman pola maksimal. Dan R3 ini adalah yang paling penting, adalah revitalisasi mata pencaharian. Banyak masyarakat yang bermukim di lahan-lahan gambut yang terganggu mata pencahariannya karena ada kegiatan restorasi. Oleh karena itu kami memberikan salah satu alternatif mata pencaharian melalui kegiatan revitalisasi mata pencaharian. Ini ada dua bagian besar, yaitu revitalisasi berbasis lahan atau air dan juga berbasis lingkungan. Ini yang kami lakukan. Nah, indikatif rencana target restorasi 2021 kami mendapat mandat seperti yang saya sampaikan tadi adalah 1,2 juta hektar. Tetapi di 7 provinsi ini kami siapkan 1,9 juta hektar yang nantinya akan kami pilih 1,2 juta hektar. Kenapa kami menyiapkan 1,9? Karena memang pada saat akan implementasi, pada saat akan disusun rancangan atau SIDDD, biasanya banyak negosiasi dengan masyarakat. Masyarakat ada penolakan, kita melakukan padiatapa atau FDIC, itu memang akan ada negosiasi dengan masyarakat. Oleh karena itu kami siapkan 1,9, nanti akan kita pilih 1,2 juta hektar. Rinciannya seperti diketahui di Provinsi Riau ini ada 23 KHG seluas 825.000, Provinsi Jambi ada 7 KHG 138.000, Sumatera Selatan 17 KHG 232, sampai dengan Papua. Saya tidak ingin menyampaikan secara detail, nanti bahannya akan kami berikan ke panitia. Nah, khusus untuk
rinciannya adalah seperti Provinsi Riau ini nanti akan diintervensi 23 KHG pada 825.000. Rinciannya ada di 23 KHG. Kalau kita lihat rincian KHG-nya ada di sini, masing-masing KHG-nya nanti akan kita lihat wilayah birunya atau wilayah lindung berkanalnya di mana, terus gambut pasca kebakarannya ada di mana, luasnya ini, dan kalau kita lihat ada 825.000 di 23 KHG. Jambi ini juga seperti ini, ada 7 KHG. Kalau kita lihat di sini di wilayah ini ada 7 KHG dengan luas sekian. Provinsi Sumatera Selatan ada 17 KHG dengan luas 233.000 di 17 KHG. Akan kita bisa lihat dalam rinciannya di masing-masing KHG. Peta di sampingnya adalah menandakan wilayah-wilayah KHG, ada 17 KHG dengan masing-masing warna biru dan merahnya. Biru ini adalah lindung berkanal, merah itu adalah area yang bekas terbakar. Selanjutnya kami sampaikan juga peta restorasi untuk Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2021 sampai dengan 2024 di 15 KHG dengan luas 167.000 hektar. Ini juga kami akan menyampaikan yang Kalimantan Tengah di 16 KHG dengan luasan 506.000. Rencana restorasi gambut untuk Kalimantan Selatan tahun 2021 juga ini ada di 3 KHG dengan luas 20.000 lebih, akan diintervensi di KHG Sungai Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Utar Serapat, dan Barito Tape. Sedangkan untuk gambut yang Provinsi Papua ini akan dilakukan diintervensi di 6 KHG dengan luasan 29.000. Khusus Papua ini tidak akan ada kegiatan intervensi berupa infrastruktur pembasahan gambut karena memang di sana kanal-kanalnya tidak terlalu banyak dan masalah kebakaran juga mungkin bukan disebabkan oleh adanya kanal tetapi adanya pembakaran karena untuk wilayah perburuan. Yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah salah satu contoh apa yang ada pada satu wilayah. Misalnya adalah untuk Sungai Batang Hari, Sungai Ari Hitam Laut di salah satu KHG di Provinsi Jambi. Saya ingin menyampaikan bahwa dalam satuan KHG ini bukan wilayah yang kosong melompong. Di dalam sini ada konsesi, di dalam sini ada hutan lindung, hutan konservasi maupun hutan produksi, ada APL. Nah, oleh karena itu kami mengingatkan waktunya tersisa 2 menit lagi. Terima kasih, Pak. Baik, untuk melakukan restorasi ini kami tidak hanya merencanakan yang di luar wilayah konsesi. Wilayah konsesi ini adalah yang kalau maksud dengan wilayah konsesi adalah wilayah konsesi hutan dan wilayah konsesi kebun. Nah, kalau kita lihat ini salah satu contoh di KHG Batanghari, Air Hitam Laut, ini ada beberapa konsesi, baik itu kebun dan hutan. Kita merekomendasikan, tetapi untuk melaksanakan kegiatan ini harus dilakukan oleh pemegang izin tersebut, izin usaha tersebut. Ini tidak bisa akan dibiayai melalui kegiatan APBN. Ini yang harusnya kita sampaikan pada wilayah ini. Nah, kami mempunyai data ini seluruhnya yang ingin kami sampaikan. Nah, ini salah satu contohnya adalah konsesi yang ada di Kalimantan Barat. Selanjutnya ada tindakan 3R di wilayah konsesi-konsesi tersebut ini seperti ini. Terus harapan kami melalui kegiatan ini karena kita bersama dari Kementerian Perkebunan, Pertanian dalam hal ini di Jenbun, kami dibantu data update data konsesi baik konsesi hutan kebun khususnya karena hutan nanti akan kita mintakan ke KLHK. Selain itu juga karena kami juga merencanakan kegiatan-kegiatan restorasi gambut di wilayah konsesi, kami mohon nanti arahannya kepada pihak pemegang izin usaha konsesi kebun untuk melaksanakan restorasi yang akan di wilayah kerjanya. Karena kalau kita tahu dalam satu wilayah KHG, kalau kita intervensi hanya di luar wilayah konsesi, itu pasti akan terjadi kebocoran. Kebocoran itu yang biasa disebut dalam leakage, itu pasti akan tidak ada manfaatnya kita melakukan hanya di bagian
luar wilayah konsesi, sedangkan konsesinya masih bocor. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya ingin mendapat masukan lebih banyak dan diskusi dari pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Jihan. Baik, terima kasih Bapak Noviar atas materi yang telah disampaikan. Jadi untuk mencapai target restorasi gambut gitu ya, sudah dilakukan upaya restorasi gambut dengan 3R gitu ya Pak ya. Tadi Bapak sampaikan ada rewetting, revegetasi, dan juga revitalisasi. Terima kasih sekali lagi Pak Noviar atas paparannya. Dan untuk para hadirin sekalian yang punya pertanyaan kepada pemateri kedua, bisa langsung saja ditulis pertanyaannya di fitur chat box yang ada di Zoom Anda. Jangan lupa untuk sertakan nama identitas, asal lembaga, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk pembicara selanjutnya adalah Bapak Dr. Suwondo MSI, selaku Koordinator Pusat Studi Lingkungan Hidup atau PSLH, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau, yang akan menyampaikan materi tentang pembelajaran dalam proses pendampingan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut RPPEG Provinsi Riau. Kepada Bapak Suwondo, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Jihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat melakukan webinar. Tentu yang kami hormati Kementan, dalam hal ini Ditjenbun, yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk terlibat di forum ini. Baik, mohon izin panitia mungkin bisa share PPT. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu ini pengalaman kami melakukan satu proses ya, pendampingan penyusunan RPPG khusus untuk Provinsi Riau. Ya tentu prosesnya cukup panjang, mungkin ini bisa menjadi lesson learn untuk di berbagai tempat lainnya. Lanjut, satu hal yang menjadi rasional mengapa Riau menjadi salah satu provinsi ya, yang memang menjadi bagian dari program nasional ya, rencana pemulihan dan perlindungan ekosistem gambut. Nah, 64% wilayah daratan Riau itu KHG, jadi 9 juta hektar kawasan, dan 64%-nya tentu ini menyangkut suatu luasan yang sangat besar. Dan hari ini dengan pemanfaatan yang sudah sedemikian rupa, ternyata menimbulkan implikasi yang cukup besar terhadap keseimbangan lingkungan yang ada. Tentu ada isu-isu yang cukup dominan ya, tidak hanya membawa impact pada skala lokal, tapi juga pada skala yang lebih luas. Misalnya deforestasi, kemudian hilangnya keanekaragaman hayati, kebakaran hutan dan lahan, dan emisi gas rumah kaca. Nah tentu dari penjelasan yang ada ya dari Pak Askari, kemudian dari Pak Noviar, tentu kita sudah memiliki beberapa regulasi yang untuk mendukung di mana posisi RPPG ini diharapkan mampu menjadi bagian ya dalam konteks kebijakan untuk kita bisa memperbaiki salah satunya di aspek tata kelola, sehingga sustainability ya ekosistem gambut kita di waktu yang akan datang menjadi lebih baik. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kedudukan saya kira juga sudah dipaparkan oleh Pak Askari. Nah, tetapi sekali lagi fokus di RPPG ini ada 4 hal sesungguhnya. Pertama pemanfaatan, dan yang kedua pemeliharaan, dan ketiga pengendalian, dan terakhir adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Jadi 4 hal itulah yang terdapat yang dirumuskan mulai dari isu-isu utama, isu strategis di gambut yang ada di Provinsi Riau, sekaligus bagaimana upaya-upaya kebijakan rencana program yang kita tempuh untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Dan tentu RPPG menjadi satu bagian di antara banyak hal yang menjadi diharapkan menjadi solusi bagaimana ke depan kita menjadi lebih baik sehingga menciptakan keseimbangan dan harmonisasi pada ekosistem gambut tersebut. Lanjut.
Ini sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian peserta webinar ya, untuk gambaran untuk Provinsi Riau ya. Tentu data-data resmi kita butuhkan ya. Dalam hal ini kami berkonsultasi terus dengan Pak Askari ya, dan di Bu Direktur ya, terkait dengan bagaimana posisi indikatif ya KHG yang ada di Provinsi Riau. Dengan luasan yang sangat luas, Riau menjadi satu provinsi ya. Satu sisi ekosistem gambut kita ketahui merupakan ekosistem yang rentan sesungguhnya ya, tetapi memang kebutuhan lahan yang sangat luas khususnya untuk perkebunan. Kalau di Riau ini ada dua hal yang paling besar di sektor perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman, membawa konsekuensi ya. Satu sisi ekosistem gambut juga fragile ya, gampang atau mudah rusak ketika mengalami perubahan-perubahan. Tapi di sisi lain sesungguhnya ada banyak hal yang juga bisa kita lihat menjadi potensi yang bisa kita untuk manfaatkan. Nah tentu hal-hal seperti ini yang harus dapat kita rumuskan sehingga upaya-upaya pemanfaatan yang ada, pengendalian, pemeliharaan, sampai kepada aspek bagaimana kita kaitkan dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim nantinya. Nah, hampir dari 13 kabupaten kota, kita punya di 12 kabupaten kota. Dan Indragiri Hilir, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi catatan khusus ya, karena memang luasannya yang sangat luas di 1,3, di total KHG di 1,1. Hampir keseluruhan wilayah ini hampir gambut. Dan khusus masyarakat yang ada di Indragiri Hilir juga hidup sudah ratusan tahun ya, berada di gambut. Ya, tentu ini menjadi satu catatan penting juga. Jangan sampai juga apa yang kita lakukan di dalam perumusan perlindungan ya dan pengelolaan ekosistem gambut justru memberikan feedback negatif kepada aspek sosial dan ekonomi masyarakat, tapi justru bagaimana aspek-aspek SDGs ya itu dapat terimplementasi dengan adanya RPPG ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini sekedar gambaran untuk spasial dari KHG yang ada di Provinsi Riau. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini hampir di seluruh pesisir timur ya, karena Riau posisi di Sumatera bagian tengah, mulai dari pesisir timur Sumatera itu hampir keseluruhan adalah gambut. Dan gambutnya juga mulai dari gambut tipologi gambut pantai, kemudian transisi sampai gambut pedalaman. Dan beberapa hal pengelolaannya juga menjadi lebih spesifik dari masing-masing tersebut. Lanjut. Ya, ini gambaran 59 KHG yang ada di Provinsi Riau. Pak Noviar juga sudah memberikan, karena sekali lagi Pak Noviar sudah lebih dahulu melakukan upaya-upaya aksi di lapangan yang terkait dengan pengendalian. Ya, jadi jangan sampai hal-hal yang sudah rusak di ekosistem. Nah, ini Pak Noviar dengan BRGM ini sudah melakukan banyak hal ya, dari 59 KHG walaupun memang belum seluruhnya. Jadi tersebar mulai di Kabupaten Indragiri Hilir sampai kepada Rokan Hilir. Lanjut. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini tahapan penyusunan RPPG di Provinsi Riau ya. Tentu mungkin menjadi, saya kira di P60 ya. Ini sudah jelas tahapan-tahapan yang dilakukan mulai dari persiapan, dan tentu kami ada Pokja. Nah, Pokja di sini melibatkan seluruh stakeholder yang ada, mulai dari OPD, kemudian dunia usaha, kemudian akademisi, NGO, tokoh masyarakat dan seterusnya. Maka disinilah kita lakukan pembentukan tim RPPG yang SK Gubernur ya, melalui SK Gubernur, kemudian tindak lanjutnya kita melakukan sosialisasi terhadap tahapan-tahapan kegiatan di dalam penyusunan RPPG ini. Langkah selanjutnya kami mengumpulkan data. Nah, ini mulai melakukan data spasial, non-spasial, baik sekunder, kemudian melakukan verifikasi lapangan di beberapa titik terpilih. Nah, selanjutnya dari tahapan ini kita melakukan pengolahan data, mulai dari spasial, harmonisasi analisis spasial, sampai identifikasi permasalahan dan isu strategis yang ada. Nah, dari isu strategis kita melakukan analisis lebih lanjut, dan dari hasil analisis kita menentukan isu strategis. Biasanya Bapak Ibu sekalian, pengalaman kami penentuan isu strategis ini juga cukup banyak perdebatan yang muncul ya.
baik dari aspek ekologi, ekonomi, sosial, hukum, dan tata kelola. Jadi ini cukup. Izin mengingatkan waktu tersisa 2 menit lagi. Baik, lanjut. Ya. Nah, kemudian ini sebagai contoh analisis yang kami lakukan sampai muncul isu-isu strategis dan kami coba mengumpulkan menjadi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lanjut. Nah, ini beberapa fokus penting akhirnya kami merumuskan seperti ini dari masing-masing isu. Sehingga tindakan apa ke depan yang harus kita lakukan, ini menjadi pilihan-pilihan dan bisa diharapkan dapat diintegrasikan di dalam RPJM, RPJP, atau dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Lanjut. Ya, ini juga di aspek sosial, saya kira nanti bisa dibaca lebih lanjut oleh Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Ini juga masih aspek sosial, bisa kita lanjutkan di slide berikutnya. Ya, satu hal menjadi catatan, sosial ini konflik ya, konflik dan beberapa mungkin hal yang menjadi isu menarik di sawit ini adalah konflik lahan. Kemudian aspek lingkungan juga banyak hal di sini, beberapa isu dan strategi apa yang harus kita lakukan untuk mencari solusi atas isu tersebut. Lanjut. Nah, ini arahan muatan mulai dari pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, mitigasi, dan perubahan iklim. Mungkin ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Jadi proses pendampingan dan alhamdulillah sejauh ini dengan dukungan dari Kementerian Lingkungan, kemudian dari BRGM, serta para pihak lainnya, maka RPPG Provinsi Riau ini sudah bisa kami lakukan penyusunannya dengan baik. Saya kira demikian Bapak Ibu pemaparan dari kami. Terima kasih atas segala atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suwondo atas materi yang telah disampaikan terkait dengan pendampingan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut Provinsi Riau. Karena tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Suwondo berdasarkan paparannya gitu ya, RPPEG ini diharapkan bisa menciptakan ekosistem gambut yang lebih baik lagi, dan ada 4 hal yang menjadi fokus dari RPPEG, yaitu pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim. Dan hadirin sekalian, kita akan bergeser ke pemaparan dari narasumber keempat yang akan disampaikan oleh Bapak Bandung Sahari selaku Ketua Kompartemen Gambut dan Karhutla Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, yang pada hari ini akan memberikan paparan dengan tema Pembelajaran Pelaksanaan Pengelolaan Gambut dari Sektor Swasta. Kepada Bapak Bandung Sahari, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Jihan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang akan share screen dari panitia atau saya? Oke. Ya, terima kasih. Saya diminta untuk 10 menit ya, nggak banyak. Jadi saya akan cepat saja untuk menyampaikan tentang pengelolaan gambut pada perkebunan kelapa sawit. Oke, next slide. Jadi tadi sudah dikemukakan panjang lebar oleh Pak Askari, ini apa namanya, peraturan kebijakan pemerintah menjadi sangat penting untuk kami di perkebunan sebagai foundation ketika pengelolaan kelapa sawit dilakukan, dan tadi sudah dijelaskan oleh panjang lebar. Jadi ini akan menjadi pedoman kami di lapangan untuk bisa melaksanakan pengelolaan gambut secara berkelanjutan. Oke, mungkin next slide. Ya, selain itu sebenarnya di Permentan 38 tahun 2020, ISPO juga telah mengatur tentang bagaimana gambut itu seharusnya dikelola. Di sana juga ada indikator dan kemudian yang harus kami penuhi sebagai perusahaan di dalam anggota GAPKI yang kemudian mengelola gambut di wilayah kerjanya. Jadi memang kemudian kita harus memenuhi apa yang sudah
diterapkan di dalam ISPO itu sendiri. Oke, next slide. Nah, dalam implementasinya menjadi penting sekali untuk kami untuk melakukan verifikasi apakah lahan tersebut memang kemudian bergambut atau tidak. Karena di dalam peta gambut di FEGN sendiri, peta FEGN sendiri sudah ditentukan ini ada indikatif area mana area gambut dan mana enggak. Tetapi kemudian di lapangan kondisinya mungkin memang tidak sama dengan apa yang ada di peta. Jadi proses verifikasi ini di salah satu anggota GAPI juga pernah dilakukan, dan kemudian memang ada area mungkin di sana terindikasi sebagai gambut, tapi sebenarnya di lapangan memang tidak. Jadi ini kemudian proses verifikasi memang cukup panjang, dan kemudian ini salah satu anggota melakukan verifikasi di lapangan, identifikasi dengan BPSDAP, dan kemudian divalidasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup apakah kemudian area tersebut memang punya gambut atau tidak. Berapa luasannya? Contohnya misalkan untuk seluruh area di satu wilayah itu diidentifikasi terindikasi sebagai area seluruhnya gambut, tapi ternyata di lapangan tidak. Ini juga menjadi penting karena kemudian dalam implementasi pengelolaan gambut, memang kita harus tahu gambutnya sebenarnya ada di mana sih di lokasi tersebut, dan kemudian kedalamannya berapa. Itu tuh menjadi penting untuk para kami pelaku di perkebunan kelapa sawit. Next slide. Nah, seperti dikemukakan di depan tadi oleh Pak Askari, bahwa kemudian water management menjadi sangat penting di sini. Di dalam proses pengalaman kami di lapangan, di perkebunan kelapa sawit, ada 4 sistem yang kemudian kami bangun di lapangan, adalah masalah zonasi tentang pengelolaan air berdasarkan hidrotopografi mapping, dan kemudian pembangunan sistem kanal blocking juga harus berdasarkan dengan hidrotopografi, kemudian sistem pembangunan badan-badan air, dan juga sistem monitoring. Oke, next slide. Dan ini adalah satu ilustrasi bagaimana proses pengelolaan air di lapangan. Kami di kelapa sawit juga tidak ingin kehilangan banyak air di dalam gambut, walaupun kemudian memang terlalu banyak air juga kemudian sangat tidak baik untuk perakaran kelapa sawit. Jadi sistem kanal blocking, overflow, dan yang lain, sistem zonasi menjadi sangat penting, menjadi foundation ketika kemudian pengelolaan gambut harus dilakukan di lapangan. Next slide. Nah, ini adalah bagaimana kemudian sistem pengelolaan implementasi best management practice untuk pengelolaan gambut di kelapa sawit, dan beberapa hal yang kemudian kami lihat menjadi sangat penting adalah masalah kemudian presipitasi atau curah hujan, dan kemudian identifikasi kematangan gambut sendiri, apakah dia memang gambut yang masih mentah atau kemudian dia gambut yang sudah sangat matang. Dan kemudian kelembapan gambut itu sendiri, karakteristik gambut baik fisik, biologi, dan kimia, kemudian elevasinya, letak tata letak dalam struktur landscape, dan juga kemudian perilaku air. Ini adalah hal yang kemudian sangat penting. Mungkin masa lalu tidak banyak teknologi, tapi sekarang teknologinya sudah sangat maju, sehingga kemudian inilah yang kemudian kami terapkan, tentunya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dan inilah yang kami terapkan bagaimana proses pengelolaan lahan gambut itu dilakukan di perkebunan kelapa sawit. Oke, next slide. Dan menjadi penting juga untuk benar-benar memahami gambut itu apa. Kami memang bukan ahli di gambut, tapi kami banyak belajar dan kami banyak berkonsultasi dengan para ahli gambut untuk melihat profil gambut seperti apa. Kemudian yang immature pit seperti apa. Terus kemudian tentang bagaimana kita melakukan manajemen terhadap pori-pori pada lahan gambut, supaya kemudian porositas kapilaritas tanah bisa kemudian dikelola dengan baik. Next slide. Nah, ini adalah proses yang sebenarnya karena kami juga banyak menghadapi tekanan ya di international level, bahwa kemudian gambut itu penyebab kebakaran lahan, kalian tidak bisa mengelola gambut dengan baik, dan sebagainya. Jadi kemudian ini banyak kawan-kawan yang kemudian pada akhirnya datang. Dan ini terutama ini salah satu contoh bahwa kemudian ini banyak students dari
kebetulan dari Australia yang kemudian ingin melihat pengelolaan gambut di Indonesia seperti apa. Karena apa yang mereka lihat itu benar-benar cuma dari apa yang mereka lihat dari internet, tapi di lapangan seperti apa? Apakah kemudian benar atau enggak sih dalam pengelolaannya? Ternyata memang tidak seperti yang mereka bayangkan. Kita jauh lebih bagus, Indonesia jauh lebih bagus dalam mengelola gambut itu sendiri. Dan kemudian kalau pengelolaan gambut itu benar, harusnya kemudian kebakaran lahan tidak terjadi. Oke, next slide. Dan ini adalah bagaimana sistem monitoring lahan gambut yang kemudian kita bangun di lapangan. Ada pengatur kelembaban dan temperatur, dan juga kemudian sistem monitoring untuk melihat kelembaban kelembaban tanah, dan bagaimana kita juga melihat profil tanah gambut, kemudian deep well, sumur pantau, dan juga kemudian pemantauan untuk subsidence yang ada di lapangan kita juga lakukan. Ini diterapkan di banyak perusahaan kelapa sawit, dan kami selalu berkonsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk di tempatnya Pak Askari ya, karena kan kemudian kami banyak diberikan bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan gambut. Oke, next slide. Dan kalau zaman dulu lebih banyak manual, jadi kemudian ini banyak perusahaan yang sudah banyak menerapkan sistem water level data logger, yang kemudian ini juga secara otomatis, real time, dan kemudian sangat efektif untuk melihat pemantauan dengan menggunakan peralatan ini. Dan itu sebelah kanan itu adalah hasilnya, bagaimana kita bisa melihat dinamika tinggi muka air tanah yang telah ditetapkan sebelumnya bersama dengan KLHK. Oke, next slide. Dan untuk keperluan internal di beberapa perusahaan telah mengembangkan apa yang disebut dengan Sustainable Peatland Management Tools. Ini kemudian mengkombinasikan antara peraturan perundangan yang berlaku, dan juga kemudian kita melakukan benchmarking dengan best management practice di beberapa tempat, dan juga kemudian menerima input dari expert dan juga hasil-hasil penelitian, dan kemudian kita susunlah semacam tools ya untuk sustainable peatland management, karena kita bukan hanya faktor bagaimana jaga air, tapi kemudian faktor agronomi tanaman juga menjadi penting di sini. Ini adalah alur bagaimana kita membangunnya, dan kemudian beberapa basic kriteria yang kemudian kita gunakan untuk melihat indikator apakah kemudian di lapangan sudah benar dilakukan atau belum. Oke, next slide. Bandung izin mengingatkan waktu tersisa 2 menit lagi. Oke, terima kasih. Dan ini adalah teknik scoringnya di lapangan yang kemudian kita lakukan. Oke, next slide. Dan ini beberapa karakteristik yang kemudian kita harus lihat, kita pantau secara terus-menerus. Oke, next slide. Tim kami juga melakukan research di lapangan dan kemudian memberikan publikasi, dan ini bisa dilihat di sini adalah hasil publikasinya, bahwa menjaga kelembaban tanah menjadi sangat penting untuk pencegahan kebakaran lahan, dan kemudian bagaimana hubungan antara kelembaban tanah dan tinggi muka air tanah. Oke, next slide. Ini adalah bagaimana proses untuk maintenance dari kelembaban tanah itu sendiri. Oke, next slide. Dan ini kita juga bisa melihat hubungan antara berdasarkan pemantauan kami di lapangan, dari waktu ke waktu, hubungan antara kemudian musim penghujan dan musim kemarau dan tinggi muka air tanah, sehingga ini menjadi basis untuk pengelolaan selanjutnya. Oke, next slide. Dan ini adalah subsidensi dari waktu ke waktu, ternyata memang sangat dipengaruhi oleh curah hujan juga, bahwa kemudian tidak dia akan sangat dinamis untuk subsidi tanahnya. Next slide. Ini hubungan antara groundwater level dan yield, bahwa kemudian yield yang tinggi itu rata-rata antara ketinggian water level antara 40 hingga 60 itu akan memberikan yield yang paling tinggi. Next slide. Dan ini adalah contoh di perkebunan di Labuan Batu tentang yang sudah ditanam di lahan gambut, yield-nya masih bagus sampai 100 tahun. Oke, next slide. Pencegahan kebakaran, next slide. Dan ini adalah hanya menceritakan tentang peta kebakaran lahan dari tahun 2015 hingga tahun 2019, di mana itu yang 2015-2019 sangat tinggi. Dan kemudian memang di konsesi kelapa sawit cukup kecil kontribusinya. Next slide.
Dan ini bagaimana kemudian empowering local community dalam proses untuk pencegahan kebakaran. Karena kemudian pencegahan kebakaran kita tidak bisa lakukan sendiri hanya di konsesi, tapi kemudian harus pada skala landscape. Jadi pembentukan masyarakat peduli api, desa peduli gambut, dan sebagainya menjadi penting. Oke, next slide. Dan ini proses, sebenarnya kita ada kerjasama juga dengan PRG untuk pengembangan desa peduli gambut di beberapa desa. Oke, next slide. Dan ini pencegahan kebakaran lahan untuk pandemi, di mana kita nggak bisa melakukan mobilisasi manusia, tetapi kita bisa menggunakan drone dan kemudian real time monitoring dengan bisa apa yang terjadi di lapangan langsung bisa dimonitor dari Jakarta. Oke, next slide. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan, Mbak moderator. Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih Pak Bandung atas paparan yang telah disampaikan tadi. Kita jadi mengetahui ya bagaimana kita belajar pelaksanaan pengelolaan gambut dari sektor swasta dan RPPEG sebagai pedoman gitu ya Pak ya untuk melakukan pengelolaan gambut secara berkelanjutan. Tadi Bapak dalam paparannya juga menyampaikan dan menjelaskan gitu ya, kita menjadi mengetahui bagaimana sistem dan proses apa saja yang dilakukan untuk bisa memonitor pengelolaan lahan gambut baik secara manual maupun melalui water level data logger measurement tool. Dan juga dengan paparannya tadi, kita juga bisa lebih memahami pentingnya pengelolaan gambut untuk bisa menciptakan ekosistem gambut yang lebih baik lagi dan menghindari potensi kerusakan dan juga kebakaran lahan gambut. Terima kasih sekali lagi Pak Bandung atas paparannya tadi. Dan hadirin Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali bagi yang memiliki pertanyaan kepada para pemateri, bisa langsung saja ditulis pertanyaannya di kolom chat box yang ada pada fitur Zoom Anda, dengan jangan lupa menyertakan identitas nama, asal lembaga, dan juga pertanyaan ditujukan kepada siapa. Nanti pertanyaannya akan dijawab di sesi diskusi, jadi untuk para pemateri, jangan menjawab pertanyaan para hadirin terlebih dahulu di kolom chat, karena nanti akan ada sesi diskusi yang akan membahas secara khusus dan untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin dan peserta webinar. Dan hadirin Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi pemaparan narasumber yang kelima, yaitu Bapak Amril sebagai pengurus kelompok tani dan manajemen pengelolaan gambut di Koperasi Beringin Jaya Kabupaten Siak dengan tema materi pembelajaran pelaksanaan pengelolaan gambut dari kelompok pekebun kelapa sawit. Kepada Bapak Amril, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada Mbak Jihan atas waktunya. Baik, perkenalkan nama saya Amril. Saya petani swadaya di Koperasi Beringin Jaya di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Yang mana kami Koperasi Beringin Jaya itu lolos sertifikasi SPO pada tahun 2020 di lahan gambut. Mungkin panitia bisa dibantu untuk slide-nya. Baik, Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, yang mana kami Kabupaten Siak itu lebih kurang 54% itu berada di lahan gambut, yang mana di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa dengan semakin terbatasnya dan jumlah penduduk yang terus bertambah, jadi pemanfaatan lahan gambut khususnya di daerah-daerah yang menjadi sentra lahan gambut tidak dapat terhindarkan. Mungkin lanjut. Ini adalah yang mana pengertian gambut. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu terkait dengan gambut. Gambut itu adalah tanah yang memiliki lapisan bahan organik setebal kurang lebih 50 cm teratas yang mengandung bahan organik. Lanjut Bapak Ibu.
Kemudian gambut juga terbagi menjadi ada ambrogen dan topogen, kemudian terbagi juga menjadi ada fabrik, hemik maupun saprik. Kemudian kita juga harus mengetahui landscape gambut, kubah gambut, topografi, mana yang dapat sungai, kemudian mengetahui juga peta KHG, KLG. Mungkin lanjut. Kemudian untuk informasi yang perlu harus diketahui untuk budidaya di lahan gambut adalah muka air tanah, pembuatan dengan sumur pantau, kemudian mengukur kedalaman gambut. Lanjut. Kemudian tujuan dari pengelolaan air di lahan gambut adalah itu untuk yang mana membuang kelebihan air di permukaan air di bawah permukaan tanah dengan cepat saat musim hujan dan menahan air selama mungkin saat musim kemarau. Kemudian bisa juga untuk menghindari kondisi gambut kering, tidak balik. Yang mana apabila gambut itu kering, dia tidak balik. Kemudian meminimalkan risiko kebakaran. Kemudian bisa untuk meminimalkan penurunan permukaan gambut. Meningkatkan pertumbuhan dan produksi kebun kelapa sawit, juga meminimalkan emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan dan sosial. Next. Inilah panduan kami di Koperasi Beringin Jaya, petani swadaya, yang mana tinggi muka air tanah yang direkomendasikan itu adalah 60 cm, 50 sekitar 70 cm di parit koleksi, kemudian sekitar 40 sampai dengan 60 cm itu di sumur pantau. Kemudian kami juga melakukan pembuatan pintu air, pembuatan tanggul, karung pasir tanah, pembuatan sekat kanal, baik permanen maupun non permanen. Itu sesuai dengan Permen KLHK nomor 15 tahun 2017. Yang selanjutnya diatur lebih detail dalam Peraturan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan nomor 3 tahun 2019. Lanjut, next. Ini adalah penilaian risiko kemungkinan terjadinya banjir dan tingkat keparahan banjir. Ini adalah tabel-tabelnya, tabel-tabel kemungkinan ada jarang ataupun tidak mungkin, tabel tingkat risiko maupun dan sedang maupun rendah. Lanjut, next. Ini adalah tingkat pengelolaan pupuk untuk unsur hara di lahan gambut, yang mana pupuk yang dibutuhkan diperlukan untuk sawit pada lahan gambut tidak sama dengan pada tanah mineral. Di mana ada tersedianya unsur hara mikro dan makro, kemudian keseimbangan unsur hara untuk CU, CO4 dan Zn dan B. Kemudian N dan P banyak tersedia dari pelapukan bahan organik. Kemudian kebutuhan K yang tinggi bisa juga diganti dengan pupuk KCl atau abu janjang atau pembuatan pupuk kompos. Lanjut, next. Ini adalah defisiensi unsur hara, hara yang mana di kebun sawit di lahan gambut itu banyak mengalami defisiensi unsur CU. Itu banyak terdapat di lahan gambut unsur penyakit yang seperti ini. Lanjut, next. Ini adalah pengelolaan pupuk dan unsur hara untuk gambut, yang mana bisa dimanfaatkan juga tandan jangkos atau tandan buah kosong, yang mana dapat dikembalikan ke lapangan sebagai mulsa, kemudian dapat dibakar untuk menghasilkan tandan janjang, atau bisa juga aplikasi tandan buah kosong atau tangkos untuk memenuhi kebutuhan pada tanaman menghasilkan. Yang mana aplikasi itu diperkirakan 15 sampai dengan 30 ton per tandan buah kosong per hektar pada tanaman belum menghasilkan. Satu lapis tandan buah kosong disebar melingkar selebar 1,5 meter di sekitar pangkalan batang. Lanjut. Ini adalah kondisi gambut yang kondusif terhadap hama dan penyakit, yang mana kalau di kami di Beringin Jaya itu hama tikus, kemudian satu lagi itu ada semacam Ganoderma, mungkin sampai sekarang belum ada belum ada untuk pengobatannya, itu yang ini yang terdapat di kami. Lanjut mungkin. Untuk pengendalian hama dan penyakit itu bisa dengan beragam pendekatan, aplikasi bahan kimia, pengelolaan untuk mengurangi jumlah dan penyebaran hama. Kemudian secara biologi, pengelolaan untuk peningkatan jumlah musuh alami dan patogen hama, penanaman tanaman yang bermanfaat. Lanjut, next.
Faktor keberhasilan hama dan penyakit hama terpadu itu adalah deteksi awal dengan melakukan sensus berkala dengan penanganan cepat. Kemudian tim harus tetap untuk sensus hama. Untuk pengeluaran untuk mengendalikan hama sangat berkurang. Jumlah bahan kimia diturunkan serta meminimalisir dampak terhadap organisme lain atau target. Kemudian menggunakan pestisida terbaik pada takaran aplikasi yang tepat, waktu untuk mengurangi dampak terhadap keanekaragaman hayati lingkungan. Lanjut, next. Inilah adalah kondisi kebun kami di saat di lahan gambut, yang mana adalah masalah utama pada sawit dewasa itu tergantung tingkat keparahan miring dan robohnya sawit. Itu bisa produksi dapat berkurang 10 sampai dengan 30 cm, 30%. Kemudian akibat kerusakan akar dan kurangnya penerimaan sinar matahari untuk fotosintesis. Next. Usaha untuk meminimalkan sawit miring adalah menjaga muka air untuk mengurangi subsiden yang berlebihan. Kemudian bisa dengan melakukan penanaman dengan metode lubang dalam lubang dan atau pemadatan gambut dapat diterapkan saat penanaman ulang. Kemudian melakukan timbunan. Next. Ini pengelolaan tanaman penutup lahan juga untuk menjaga memelihara tanaman penutup alami seperti rumput, pakis, lumut ataupun legium. Kemudian konservasi kelembaban tanah dan meningkatkan kesuburan tanah dan bisa mengurangi paparan langsung sinar matahari sehingga mengurangi risiko kebakaran. Lanjut, next. Untuk pencegahan kebakaran itu adalah pengelolaan air yang baik, yang mana muka air tanah untuk menjaga gambut tetap lambat, pemadatan, kemudian metode tanpa pembakaran untuk pembukaan lahan penanaman kembali. Kemudian pencegahan kebakaran secara kolaboratif bersama masyarakat secara sekitar dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan sistem peringkat kebakaran yaitu sistem peringkat bahaya kebakaran. Lanjut, next. Mungkin kesimpulannya adalah pengelolaan tata air di lahan gambut adalah faktor kunci terwujudnya sistem pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Prinsip utama dari pengaturan tata air di lahan gambut adalah harus yang mana mampu menekan terjadinya penurunan fungsi lindung dari lahan gambut itu tersebut. Kearifan lokal, di mana prinsip-prinsip lembaga dalam pengelolaan tata air di lahan gambut yang telah berkembang dalam bertani tradisional harus tetap dipertahankan. Mungkin demikian itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amril atas paparan yang telah disampaikan tentang pembelajaran pengelolaan gambut dari kelompok pekebun kelapa sawit gitu ya. Kalau tadi kita dengarkan paparan dari Pak Amril bahwa informasi yang perlu diketahui gitu ya untuk melakukan pengelolaan gambut secara swadaya adalah muka air tanah, sumur pantau VVC, kedalaman gambut, pengelolaan pupuk dan unsur hara untuk lahan gambut, dan juga yang tak kalah penting pengaturan tata air di lahan gambut. Karena hal tersebut ditujukan untuk membuang ataupun adanya lahan gambut ini ditujukan untuk membuang kelebihan air permukaan dan air di bawah permukaan tanah dengan cepat saat musim hujan dan menahan air selama mungkin saat musim kemarau, dan yang paling penting juga meningkatkan pertumbuhan dan produksi kelapa sawit dan juga meminimalisir emisi gas rumah kaca serta dampak lingkungan sosial. Dan hadirin sekalian, lengkap sekali ya, tadi kita sudah dengarkan bagaimana proses pengelolaan ekosistem dari lahan gambut dari pihak swasta dan juga dari pekebun langsung gitu ya, yang disampaikan oleh Pak Amril. Dan selanjutnya, Bapak Ibu yang terhormat, kita akan masuk ke sesi tanggapan, di mana para penanggap ini akan memberikan sedikit simpulannya dan saran tindak lanjut dari sudut pandang akademis, dan untuk paparan yang sudah diberikan sesuai topik webinar kita pada pagi hari ini. Kami mohonkan untuk para penanggap untuk memberikan tanggapannya selama maksimal 10 menit, dan tanggapan pertama akan diberikan oleh Bapak Andre Eka Dinata, selaku Program Management Unit Leader dari World Agroforestry atau iCraft. Untuk waktu dan tempat, dipersilahkan kepada Bapak Andre.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak dan Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Jihan atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Didi Junaidi, yang terhormat para pemapar yang telah menyampaikan materi-materi yang luar biasa pagi ini. Saya sangat menikmati materi-materi yang tadi disampaikan. Pak Askari, Pak Noviar, Pak Suwondo, Pak Bandung, dan Pak Amril. Salam hormat dari saya untuk Bapak-Bapak sekalian. Dan senang sekali hari ini saya bisa memberikan tanggapan bersama-sama dengan Pak Dr. Baba Barus. Pak Baba ini adalah dosen saya kebetulan saat saya masih menimba ilmu tentang perencanaan wilayah dulu. Salam hormat juga dari saya, Pak. Hadirin sekalian, izinkan saya untuk memberikan tanggapan singkat pada materi-materi yang sebenarnya sudah sangat komprehensif ini. Kebetulan IKRAF, lembaga tempat saya bernaung, saat ini juga mendampingi penyusunan dokumen RPPEG di beberapa provinsi dan kabupaten, salah satunya di Sumatera Selatan. Jadi mungkin saya akan menyampaikan beberapa tanggapan praktis saja berdasarkan pengalaman yang kami temui di beberapa lokasi tersebut. Ibu Bapak yang saya hormati, saya ingin mulai dari bahasan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut atau RPPEG terlebih dahulu. Dari paparan yang tadi disampaikan oleh Pak Askari dan Pak Suwondo, kita semua sudah bisa menangkap bahwa RPPEG adalah sebuah upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara terencana, sistematis, dan terintegrasi dengan berbagai produk perencanaan pembangunan lainnya. Pada saat diperkenalkan pada beberapa tahun yang lalu, RPPEG juga diartikan sebagai sebuah upaya perbaikan atau corrective action dalam pengelolaan ekosistem gambut. Nah, sebagai sebuah produk perencanaan yang diharapkan mampu mengakomodir berbagai kepentingan dan diharuskan untuk mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, kami di IKRAF sering meninjau hal tersebut dari 3 prinsip. Kami bilangnya 3I, Bapak dan Ibu sekalian. Inklusif, inform, integratif. Prinsip yang pertama adalah inklusif. Kami percaya bahwa semua produk perencanaan yang ada itu membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam proses penyusunannya. Kita semua sudah tahu tadi dari cerita-cerita yang sudah kita dengar bahwa ekosistem gambut kita saat ini itu tidak semuanya ada pada area lindung. Sebagian, malah kalau boleh dibilang sebagian besar ekosistem gambut kita itu sudah dibudidayakan untuk berbagai kegiatan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Sebagian untuk kelapa sawit, sebagaimana topik yang kita sedang webinarkan pada pagi hari ini. Sebagian lain juga merupakan area yang dikelola oleh masyarakat adat dan komunitas setempat. Karena karakteristik yang memang multi pihak seperti ini, prinsip inclusiveness atau upaya untuk mengikut sertakan semua pihak dalam penyusunan RPPEG, ini adalah merupakan sebuah keharusan. Hanya dengan cara tersebut, berbagai pendapat dan pandangan dari semua pihak akan bisa diakomodir dan didengarkan dengan cara yang lebih baik. Tadi sempat saya melihat salah satu slide dari Pak Suwondo, di mana diperlihatkan bahwa ada upaya untuk membuat tim multi pihak di sana. Ini menurut saya sebuah hal positif yang akan menjamin kelengkapan penjaringan isu yang akan terjadi di Riau tadi. Dan ini merupakan pembelajaran yang mungkin perlu diperhatikan di dalam penyusunan RPPEG di tempat lain. Satu hal yang mungkin saya perlu soroti adalah dalam prinsip inclusiveness ini, terutama dalam penyusunan RPPEG di tingkat provinsi, melibatkan sedini mungkin pihak pemerintah kabupaten yang kebetulan memiliki lahan gambut, itu adalah sebuah langkah yang perlu dipertimbangkan oleh semua pihak yang mendampingi penyusunan RPPEG di tingkat provinsi. Kenapa? Karena memang kabupaten pada saatnya nanti akan diminta untuk bisa menyusun dokumen yang sama, dan mereka ada pada garda terdepan pada saat nantinya kita berhadapan dengan pengelolaan ekosistem gambut di area yang merupakan area penggunaan lain atau hak milik dari masyarakat. Dan mungkin penting untuk dipertimbangkan bahwa tim kerja, tim penyusun, Pokja ataupun apapun itu namanya yang memang ditugaskan menyusun RPPEG di tingkat provinsi mempertimbangkan keterlibatan kabupaten kota di dalam tim penyusunnya. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian. Prinsip yang kedua yang ingin saya coba sampaikan di sini adalah prinsip inform. Kami percaya bahwa sebuah perencanaan yang baik itu
perlu didasarkan pada kesediaan atau tersedianya data dan informasi yang sahih. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Askari bahwa secara simpel 3 komponen penting dari ekosistem gambut adalah air, vegetasi, dan gambutnya sendiri. Juga disampaikan tadi baik oleh Pak Askari dan juga Pak Suwondo bahwa fungsi gambut itu terbagi dalam fungsi lindung dan budidaya, yang salah satu kriterianya adalah kedalaman atau ketebalan dari gambut tersebut. Hanya ekosistem gambut dengan fungsi budidaya yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan produksi, yang salah satunya adalah untuk perkebunan kelapa sawit. Karena kompleksitas itu, karena memang berbagai kriteria itu didasarkan pada informasi yang pas, informasi yang akurat, informasi yang sahih, maka dibutuhkan data yang baik untuk proses perencanaannya. Kita semua sudah membaca dalam proses penyusunan RPPEG bahwa untuk kabupaten, kota, dan provinsi dibutuhkan penyusunan RPPEG yang bersandar pada data dengan skala terkecil 1:50.000. Dalam beberapa pengalaman ini yang menjadi bottleneck di beberapa daerah. Data yang dimaksud sulit ditemukan, kadang tidak tersedia. Kalaupun ada, kadang-kadang akurasi dan validitasnya dipertanyakan. Bapak dan Ibu, salah satu data yang paling disoroti adalah data tentang fungsi ekosistem gambut. Pada saat sebuah daerah dimasukkan sebagai fungsi lindung ekosistem gambut, maka ada pembatasan kegiatan produksi di sana. Tidak semua kegiatan produksi bisa berlangsung. Dan itu bersandar pada data kedalaman. Pada beberapa daerah yang kita temui, ada daerah yang menunjukkan bahwa itu adalah di atas peta adalah daerah lindung karena dianggap sebagai daerah dengan kedalaman gambut indikatif cukup tebal, tapi begitu ditemui di lapangan itu sudah merupakan gambut yang sangat tipis atau mungkin sudah hilang sama sekali gambutnya. Nah, itu banyak sekali hal tersebut yang terjadi sehingga ketersediaan data dan informasi yang baik itu mungkin sesuatu yang perlu dipikirkan, dan mungkin salah satu hal yang bisa dibantu oleh pemerintah di tingkat pusat, tingkat nasional adalah bagaimana menyediakan data dengan validitas dan tingkat akurasi yang lebih baik untuk disebarkan di tingkat provinsi dan kabupaten. Karena tanpa itu agak sulit rasanya bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk bisa menyusun RPPEG yang baik dengan ketiadaan data yang baik pula. Nah, prinsip yang ketiga setelah inklusif dan inform adalah integratif, Bapak dan Ibu sekalian. Sebuah produk perencanaan yang baik harus mampu mengakomodir kepentingan dari semua pihak. Tadi sempat disebutkan oleh Pak Suwondo, ada bagian penting dalam RPPEG yang menjelaskan tentang strategi, arahan, program, dan target. Tadi juga Pak, dalam beberapa hal tadi Pak Askari juga menyampaikan hal yang sama. Nah, juga disampaikan oleh Pak Novia tadi bahwa dalam konteks restorasi gambut, kegiatan 3R itu merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan di daerah. Dan juga disampaikan oleh Pak Novia tadi bahwa kegiatan restorasi perlu memperhatikan keberlanjutan penghidupan masyarakat lokal. Bapak dan Ibu sekalian, bagian ini di dalam RPPEG adalah bagian yang terpenting sebenarnya. Pada bab ini atau pada bagian inilah berbagai kepentingan yang ada, termasuk keinginan untuk bisa membuat atau memproduksi sawit secara berkelanjutan di lahan gambut, itu perlu dituangkan dengan sangat baik. Waktunya tersisa 2 menit lagi. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Dan untuk bisa menjembatani hal tersebut, mau tidak mau kita akan menemui apa yang disebut sebagai trade-off antara upaya perlindungan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ada kondisi di mana perlindungan gambut mungkin akan berdampak pada berkurangnya kemungkinan kemajuan ekonomi daerah ataupun sebaliknya. Salah satu cara yang bisa dipertimbangkan untuk melihat itu adalah dengan menggunakan pendekatan simulasi skenario. Ini mungkin yang tidak digariskan atau tidak diharuskan dalam panduan penyusunan RPPEG, tapi merupakan tugas para akademisi dan teknokratik untuk bisa membantu pemerintah daerah bagaimana caranya memperkirakan dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang terhadap skenario yang disusun dalam RPPEG. Terakhir mungkin yang ingin saya sentuh, ada bagian kecil dari slide Pak Suwondo tadi yang saya rasa sangat penting. Di sana disebutkan tentang kapasitas dan kelembagaan PPEG. Nah, isu kapasitas ini penting untuk digarisbawahi Bapak dan Ibu sekalian karena banyak sekali kesalahan pengelolaan gambut di masa lalu yang berakar pada ketidaktahuan atau ketidakcukupan informasi mengenai bagaimana cara mengelola gambut yang baik.
apa yang disampaikan oleh Pak Bandung dan Pak Amril tadi merupakan pembelajaran di tingkat lokal yang perlu dibahas dan diangkat dalam sistem pengelolaan pengetahuan yang lebih baik untuk kepentingan bersama. Kurang lebih demikian tanggapan dari saya kembalikan lagi ke Pak Mbak Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre atas tanggapan dan juga saran-saran yang luar biasa ini. Menjadi insight baru juga untuk para peserta dan juga para narasumber tentunya. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke tanggapan yang kedua yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Baba Barus dari Fakultas Pertanian IPB. Kepada Bapak Dr. Baba Barus, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya memberikan tambahan kembali terkait dengan yang disajikan oleh para narasumber. Sebagian besar narasumber ini saya kenal dan saya banyak bekerja sama dengan mereka sebenarnya. Sama halnya dengan Pak Andre, ini mahasiswa saya dulu, mahasiswa yang sangat pintar. Bapak dan Ibu, saya sampaikan terkait dengan tanpa penyajian dari 5 narasumber, tentu ini ada 3 kategori sebenarnya yang tampil ini. Kategori pertama adalah pengambil kebijakan dan membuat kebijakan-kebijakan dan juga memfasilitasi sebagian lanjutan dari kebijakan tersebut, baik dari sisi perencanaan yang bersifat lebih dini maupun perencanaan yang sebenarnya memperbaiki kembali dari BRGM. Bapak dan Ibu, saya kira dari sisi yang disampaikan oleh Pak Askari, sangat jelas aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah bahwa lahan gambut ini mempunyai daya dukung spesifik dan diletakkan dalam konteks landscape. Diistilahkan dengan KHG. Hanya tentu catatan KHG ini tadi disampaikan saat ini dominan yang sudah selesai atau yang sudah selesai dan menjadi referensi kita bersama adalah yang bersifat indikatif seluruh Indonesia. Maknanya begini, kalau mau membuat perencanaan lebih baik, lebih detail, seharusnya datanya lebih baik dari yang ada. Seingat saya di dalam peraturan perundangannya, seharusnya di dalam pembuatan RPPEG di provinsi, apalagi kabupaten, datanya lebih baru. Hanya sayangnya penyediaan data ini memang sebagian tertumpu ke isu-isu legal ataupun data detailnya yang ditentukan oleh dana itu tidak tersedia. Jadi sebagian pengalaman saya Bapak dan Ibu, ini saya masuk ke tahap kedua sedikit, membantu beberapa teman provinsi membuat dokumen RPPEG. Salah satu kendala terbesar adalah membuat data yang baik. Data yang baiknya sering terbatas. Bapak dan Ibu, saya sampaikan di antara 11 atau 12 provinsi yang sudah pernah kami lihat, memang yang paling baik yang dibuat Pak Suwondo, membantu teman-teman di Riau. Nah, jadi saya kira layak yang dikerjakan oleh Pak Suwondo ini menjadi referensi. Note saya tambahkan lagi yang diinfokan Pak Andre tadi, bahwa perlu simulasi skenario itu dikerjakan oleh teman-teman dari Kalimantan Tengah sebenarnya. Hanya memang penyampaian yang paling sistematik ada di teman-teman dari Riau. Saya kira itu catatan bahwa sudah ada kebijakan, tapi tadi juga dimunculkan juga pemantauan dikerjakan oleh teman-teman. Sebenarnya 2 nih, BRGM juga membuat pemantauan, KLHK juga pemantauan. Saya kira yang perlu diinfo dengan baik atau ditelusuri dengan baik adalah data yang ada di BRGM maupun di KLHK itu, di sistem informasinya itu seberapa detail dan seberapa bisa diakses oleh publik. Kemudian hal yang lain setahu saya yang namanya perusahaan-perusahaan konsesi itu keberadaannya sebenarnya seharusnya dimiliki oleh para pengambil kebijakan ini dan tentu mereka yang memiliki. Nah, kalau memungkinkan data itu diakses oleh publik,
sampai batas tertentu sangat membantu di level yang lain. Saya kira perencanaan juga akan lebih baik. Kemudian kedua, ini tadi grup kedua ya, grup Pak Suwondo yang dalam konteksnya memfasilitasi teman-teman akademisi, saya kira di berbagai wilayah yang mempunyai gambut, mencontoh ya atau mempelajari yang dibuat sama Pak Suwondo menjadi penting. Dia menyatikan tadi bagaimana proses yang dikerjakan sampai menghasilkan program dan aksi dalam waktu tertentu melalui proses yang panjang dan pembuatan data yang sepemahaman saya memang lebih memadai sekali. Walaupun tentu dia masih ada kekurangan, setahu saya di dalam dokumen dia munculkan mana yang kuat, mana yang lemah dari sisi data. Dan proses mengidentifikasi isu strategik dan membuat prioritas itu berhasil dilakukan. Saya kira ini layak sekali dipakai untuk dalam konteks mengelola landscape secara keseluruhan di ekosistem gambut. Pelaku ketiga, ini saya kira pelaku ketiga dalam hal ini bukan pelaku usaha besar maupun kecil. Saya senang tampilan Pak Hasan Basari ini bahwa diinformasikan hal-hal yang krusial yang selama ini nggak muncul di dokumen tertentu yang muncul di kebijakan. Saya kira itu positif. Di dokumen tertentu nggak muncul. Saya bilang Pak Bandung. Kenapa saya bilang ini penting? Salah satunya contoh adalah parameter-parameter yang dipakai untuk menjaga atau mengelola lahan gambut itu tadi muncul lebih detail. Kedua, proses-proses yang ada di lapangan itu di ujungnya diuji dengan produktivitas maupun yang lain. Saya bilang produktivitas yield ya hasil dari sawit itu juga tadi ditunjukkan maupun mungkin juga ditunjukkan tadi paper-paper yang terkait dengan isu emisi air dan sebagainya. Saya kira isu ini, data ini menjawab apakah benar kita ini berkelanjutan atau tidak. Catatan yang saya anggap menarik tadi, dan kalau menurut yang disampaikan oleh Pak Amril tadi, Permen itu menunjukkan angka-angka untuk keperluan menjaga air maupun membangun saluran, di mana muka airnya yang ideal disampaikan tadi ya, ternyata di kisaran angka 50 saya lihat tadi ya, kalau di lahan. Walaupun tentu disampaikan juga kisarannya 40 sampai 60 sebenarnya yang menghasilkan produktivitas tertinggi. Kalau bisa ini dikaitkan lagi dengan isu lingkungan, saya kira menjadi krusial ya, isu lingkungan dalam konteks yang sering kita dikritik terkait dengan isu air maupun dengan isu emisi yang dalam konteks secara global menjadi isu perubahan iklim. Data ini menjadi penting. Catatan saya dalam konteks data ini penting, tentu dari sisi menjawab global itu bisa dipakai untuk bahwa kita ini menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya mengelola ini baik. Kemudian kedua, saya kira ini saya anggap tadi hubungan antara ketiganya, saya bilang hubungan antara ketiganya ya, antara pengambil kebijakan, kemudian teman-teman para akademisi, peneliti, maupun para pelaku, yang disampaikan ini semua yang baik-baik sebenarnya ya, yang dominan baik dan memang tujuannya baik. Hanya sayang tadi tentu data-data yang menunjukkan kita kekurangan ini tidak dimunculkan. Saya kira di pertanyaan-pertanyaan muncul. Nah, saya kira ini perlu menjadi catatan penting. Sebenarnya seberapa banyak, kalau tadi berbicara data, banyak data yang udah dibuat, tapi belum tentu bisa diakses. Atau data yang bisa diakses berapa banyak yang sudah baik. Kemudian dari sisi kinerja perusahaan yang ada sekarang mengelola lingkungan ini, kalau dari Pak Bandung tentu kalau memang ada info, yang diinfokan Pak Bandung ini kan hanya yang baik-baik. Yang tidak baik nggak dimunculkan. Nah, saya kira itu menjadi krusial. Karena dalam kenyataannya tidak baik bukan berarti perusahaan bersangkutan secara otomatis tidak baik, tapi ada isu-isu keberlanjutan. Ini yang nggak muncul di dalam konteks secara aktual di kebijakan atau lebih detail. Walaupun muncul, saya kira perlu pembuktian bahwa mereka berkelanjutan dan sebagainya menjadi penting. Yang menjadi isu kedua saya nggak penting ini,
gambaran kebijakan maupun para akademisi maupun para pelaku ini sebenarnya harusnya ini dipakai untuk memperbaiki kebijakan dan pengelolaan secara keseluruhan. Kebijakannya bisa kita perbaiki, pengelolaannya juga bisa kita perbaiki. Sehingga bahwa pengelolaan atau menjaga ekosistem gambut untuk kelapa sawit berkelanjutan tadi bisa kita laksanakan. Dan ini memang perlu iterasi, naik turun, dan pada akhirnya terbentuk sistem yang baik. Saya kira itu catatan yang bisa saya sampaikan, Ibu Moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Barus dari Fakultas Pertanian IPB, luar biasa sekali tanggapannya dan juga saran-sarannya menjadi pelajaran dan juga informasi baru untuk kami semua dan tentunya juga untuk para narasumber sebagai pemateri yang tadi telah menyampaikan paparannya. Dan hadirin sekalian, saya ingatkan kembali untuk seluruh para peserta yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber, boleh langsung saja ditulis pertanyaannya di kolom chat box yang ada pada fitur Zoom-nya. Jangan lupa untuk menyertakan identitas nama, asal lembaga, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Karena sesaat lagi kita akan masuk ke sesi diskusi tanya-jawab kepada para pemateri atau narasumber. Dan saat ini sudah masuk beberapa pertanyaan ke saya melalui kolom chat box, dan saya akan pertanyakan pertanyaan yang sudah dituliskan di kolom chat box kepada para narasumber. Baik, saya akan bacakan. Untuk pertanyaan pertama, datang dari Iman Santoso, dari Conservation International atau CI. Pertanyaannya ditujukan untuk Pak Askari dan Bapak Noviar. Bapak Askari dan Pak Noviar, adakah arahan khusus untuk RPPEG wilayah Sumatera Utara? Boleh langsung dijawab, Bapak Askari terlebih dahulu mungkin. Baik, terima kasih. Yang pertama tentu adalah RPPG yang disusun pada tingkat provinsi maupun kabupaten tentu dilakukan secara berjenjang. Sehingga arahan dari RPPG yang dilakukan di provinsi tentu wajib mengikuti RPPG nasional. Seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan data. Data mohon memang data yang terbaru. Saat ini kami informasikan bahwa kita KLHK telah melakukan inventarisasi 150.000 pada 14,2 juta hektar. Jadi skala 150.000 itu adalah 14,2 juta hektar dari 24,2 juta hektar luasan ekosistem gambut. Sehingga ini bisa digunakan sebagai untuk dasar penyusunan RPPG yang berada di Provinsi Sumatera Utara tentunya. Kemudian yang ketiga adalah arahan rinci tentu dalam hal ini adalah melihat kepada bagaimana kondisi setempat. Tidak bisa kami memberikan arahan dalam forum seperti ini, tetapi itu dalam proses yang iteratif tentunya. Bertemu, menganalisis bersama, kemudian diperbaiki dan seterusnya gitu. Dan tadi memang harus dari awal dikomunikasikan kepada seluruh pihak, kemudian juga memang melibatkan juga secara langsung, terutama adalah pada kabupaten-kabupaten yang ada. Sehingga nanti adalah menjadi sebuah proses bersama untuk dihasilkannya sebuah kebijakan yang kemudian memang dari produk perencanaan bersama. Mungkin demikian, terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Askari atas jawabannya. Dilanjutkan untuk Pak Noviar, silakan Pak Noviar. Baik, terima kasih. Sebetulnya untuk Sumatera Utara ini bukan wilayah prioritas dari Badan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut yang ada di Sumatera itu hanya di Riau, Jambi, dan Sumsel. Oleh karena itu kami tidak menyusun rencana restorasi pada wilayah tersebut. Tetapi untuk pelaksanaan kegiatan restorasi bisa mengacu ke RPPG seperti yang dijelaskan oleh Pak Askari barusan. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Noviar atas jawabannya. Dan lanjut ke pertanyaan berikutnya, datang dari Indah Safitri. Pertanyaannya ditujukan untuk Bapak Askari lagi. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengatasi polemik kelapa sawit di dalam kawasan hutan, khusus bagi petani kecil? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana pengajuan program TORA bagi petani kecil, terutama bagi areal kebun sawitnya? Silakan dijawab lagi, Pak.
Terima kasih. Oke, terima kasih. Pengaturan hal yang ditanyakan ini sebenarnya sudah diatur di dalam PP 24 tahun 2021. Sudah diatur secara rinci di sana untuk yang petani seperti apa, kemudian untuk yang area konsesi seperti apa, ada mekanisme pinjam pakai dan seterusnya seperti itu. Ada mekanisme kemudian diusahakan sampai sekian tahun gitu. Secara rincinya ada di PP 24 tahun 2021. Saya sudah upload ke chatbox, kiranya bisa merujuk ke sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi jawabannya boleh langsung diklik aja gitu ya, link yang ada di chat box-nya untuk bisa mengetahui lebih detail lagi. Dan berikutnya pertanyaannya datang untuk Bapak Amril. Pertanyaannya adalah, apa kesulitan pelaksanaan pengelolaan gambut oleh kelompok pekebun Bapak dalam kaitannya dengan sertifikasi ISPO ataupun RSPO? Boleh langsung dijawab Pak Amril? Silakan Pak. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Memang terkait dengan tantangan yang kami hadapi di petani kebun swadaya di lahan gambut adalah pemahaman petani. Sosialisasi ke petani itu memang sangat perlu. Karena apa? Karena petani swadaya ini beda dengan swasta, perusahaan lainnya. Jadi tantangannya terberat adalah di kami itu di petani untuk mensosialisasikan terkait fungsi gambut maupun fungsi-fungsi budidaya kelapa sawit yang berkelanjutan. Jadi intinya itulah tantangan kami di petani swadaya. Baik, terima kasih Pak Amril atas jawabannya. Tadi dari sektor dari segi pekebun gitu ya. Dan saya ingin tanyakan nih, kalau dari sektor swasta nih bagaimana nih Pak Bandung? Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengelola lahan gambut sejauh ini yang terjadi di lapangan Pak? Padahal kita ketahui bersama bahwa tadi Bapak katakan RPPEG ini menjadi pedoman gitu ya untuk melakukan pengelolaan gambut secara berkelanjutan, dan juga untuk mengelola lahan ini pihak swasta kan sudah memiliki sistem yang cukup canggih gitu ya. Lalu apa tantangan terbesarnya yang dihadapi? Boleh dijawab Pak Bandung, silahkan Ya. Pak. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana mempertahankan tinggi muka air tanah itu di 40 cm. It's not easy. Karena kan juga itu sangat dipengaruhi oleh posisi letak posisi kebunnya sendiri ya. Jadi apakah dia berada dekat sungai atau jauh dari sungai dan sebagainya. Karena kan kemudian perilaku air dan pergerakan air itu juga sangat dipengaruhi oleh gravitasi tanah, dan juga kemudian sangat dipengaruhi oleh curah hujan. Jadi kalau kemudian gimana nih caranya kalau misalkan di kemarau agak panjang ya, mempertahankan 40 cm, itu tuh nggak mudah sama sekali. Jadi ini yang kemudian menjadi banyak pertanyaan buat teman-teman di perkebunan juga tentang ini gimana nih cara mempertahankan air. Nah itu karena ya tadi air kan nggak stay di situ aja. Jadi kemudian juga sangat dipengaruhi oleh musim, dan kemudian juga sangat dipengaruhi posisi kebun tersebut dalam suatu landscape. Itu sih Pak. Mempertahankan ketahanan air gitu ya Pak ya di lahan gambut itu menjadi suatu tantangan besar. Lalu dengan monitoring dan juga dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pak Bandung ini, bagaimana Pak progresnya untuk menghadapi tantangan tersebut? Apakah sudah sedikit teratasi atau bagaimana progresnya? Iya, makanya kemudian kalau sistem monitoringnya kan dibuat lebih digitalisasi ya, sehingga kemudian lebih akurat, dan kemudian juga monitoring itu satu hal yang kemudian kita lakukan terus-menerus untuk memantau kemudian kondisi air seperti apa. Dan kemudian tetapi ketersediaan air di dalam sebuah landscape itu satu hal berbeda ya. Jadi ada hal yang kemudian kita tidak sebenarnya akan kita sulit kontrol, karena kan kemudian di kebun sendiri di sawit ini itu sangat sensitif. Kalau kemudian dia kelamaan tidak dapat air juga kemudian merana, kalau kemudian terendam juga dalam hitungan 2 minggu pasti udah kuning semua gitu. Jadi ini yang kemudian bukan hanya faktor kemudian kita memenuhi target di kebijakan pemerintah, tapi kemudian faktor agronomi juga menjadi jalan sendiri untuk kami.
Itu. Ini dibuat galau gitu ya Pak ya oleh faktor-faktor yang memang tidak terprediksi seperti itu ya Pak. Iya, ini kan tadi yang banyak ditanyakan Pak Barus ya, karena kita cuma dikasih waktu 10 menit untuk ngomong, jadi tidak semuanya bisa terungkap dengan baik. Ini banyak hal yang kemudian challenges yang di lapangan yang kemudian sebenarnya banyak, kalau waktunya lebih banyak kita bisa bahas lebih jauh lagi, kita bisa lihat ungkap lebih detail lagi, tapi karena kemudian memaparkan 10 menit ya kemudian dipandu oleh slide yang sudah kita bikin. Jadi memang tidak banyak yang kemudian kita bisa kemukakan di situ. Tapi ini kebetulan kita bisa diskusi sehingga itu adalah salah satu yang kemudian bisa kita lakukan. Tapi satu hal lagi bahwa kemudian itu kan di kebun ya, tapi kemudian di samping kebun biasanya juga ada kebun masyarakat. Padahal itu kan satu kesatuan landscape ya. Mereka sendiri kan juga tidak banyak yang tidak semuanya paham gimana cara mengelola gambut dengan baik dan sebagainya. Itu prosesnya juga cukup panjang untuk membuat sistem pengelolaan yang bukan hanya di kebun kami sendiri, tapi kemudian juga di masyarakat. Karena kalau air itu kan satu kesatuan, kita nggak bisa melihat hanya boundary kebun konsesi saja, tapi kemudian kita melihatnya secara landscape. Baik, jadi 10 menit tidak cukup untuk menjelaskan hal tersebut gitu Pak Bapak Barus. Bagaimana Pak, barusan dijelaskan lagi gitu sedikit oleh Pak Bandung. Pelaku usaha ini, baik dari level perusahaan maupun level masyarakat, harus banyak memberikan info tentang isu manajemen yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Tentu yang paling berhasil tentu diinfokan ya, saya kira bagus. Oke, baik. Terima kasih Pak Bapak Barus dan juga Pak Bandung atas jawabannya tadi ya. Dan selanjutnya datang pertanyaan dari I. Hoiri dari Kalimantan Barat. Pertanyaannya ditujukan untuk Pak Askari dan juga Pak Noviar. Pertanyaannya adalah, bagaimana program pemulihan area bekas terbakar atau revegetasi yang dapat dilakukan di area gambut, tanaman atau tumbuhan apa saja yang tepat untuk revegetasinya? Apakah tanaman sagu tepat digunakan untuk revegetasi area bekas terbakar yang dapat dikelola masyarakat dengan kebun sagu rakyat? Boleh langsung dijawab, Pak Askari. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah terkait dengan vegetasi untuk pemulihan. Dalam hal ini adalah yang harus kita identifikasi kembali adalah memang tumbuhan atau tanaman yang pernah hidup di area terbakar tersebut. Maka dengan cara tersebut kita bisa mengetahui bahwa vegetasi tersebut adalah yang cocok di lahan tersebut gitu. Karena tidak bisa kemudian kita mengatakan gunakan ini, gunakan itu, vegetasinya ternyata bahwa lahan tersebut tidak cocok. Contoh, kita melakukan pemulihan ekosistem gambut atau melakukan rehabilitasi vegetasi pada gambut yang berada di puncak gunung seperti di Humbang Hasundutan di Sumatera Utara sana. Tentu di sana tidak akan cocok kalau kita lakukan revegetasi dengan menggunakan tanaman seperti sagu. Karena sagu itu membutuhkan apa? Input influx adanya nutrien yang berasal dari sungai. Sehingga ini lebih cocok pada memang dataran rendah seperti itu. Kalau untuk vegetasi bisa dilihat di Permen LHK nomor 16 tahun 2017. Sudah ada di sana tanaman-tanaman, ada meranti, ada sorea belangeran, jelutung, segala macam lah, sudah banyak sekali gitu. Adapun yang pernah kami lakukan uji coba dan itu cukup berhasil adalah ada nangka, kemudian ada juga rambutan, tapi tergantung pada lokasi kami sampaikan itu. Dan dalam hal ini rehabilitasi vegetasi yang kami lakukan biasanya kami menggunakan tanaman 3 generasi istilah kami. Yang pertama adalah yang memang dapat dipanen pada kurang dari 8 bulan. Biasanya tanaman tumbuhan seperti itu, tanaman sayuran dan seterusnya. Kemudian ada tanaman yang masa panennya untuk 8 bulan sampai dengan 24 bulan. Kita menggunakan nanas dan segala macam seperti itu. Kemudian untuk panennya adalah lebih dari 2 tahun atau 24 bulan. Misalnya kita menggunakan pinang, termasuk dalam meranti segala macam seperti itu. Jadi dalam ini bergantung kepada kondisi area tersebut. Tetapi jika ingin merujuk pada yang sudah pernah dilakukan uji coba dan seterusnya, bisa merujuk pada Permen LHK nomor 16 tahun 2017. Terima kasih. Terima kasih Pak Askari. Boleh dilanjutkan ke Pak Noviar? Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya untuk kegiatan revegetasi ini merupakan bagian dari R2 atau revegetasi dalam kegiatan restorasi gambut. Nah, untuk melaksanakan revegetasi ini harus didahului dengan penyusunan rancangan. Disusun rancangan kita lihat pada wilayah tersebut, tutupannya termasuk
kelas berapa. Jadi 0 sampai 30, 30 sampai 50, dan di atas 50. Di bawah 30 ini adalah tanaman murni. 30 sampai 50 ada pengkayaan, di atas 50 ini adalah semacam suksesi alami. Nah, ini harus disusun rancangannya dulu. Rancangan ini harus dilihat ke lapangan. Terkait dengan jenisnya, apakah yang layak yang ada di sana itu nanti akan kita lihat. Nah, pertanyaannya kalau mengarah ke sagu, saya tidak bisa mengatakan apakah developer sesuai dengan itu, karena site per site pasti akan berbeda seperti yang disampaikan oleh Pak Askari tadi. Oleh karena itu nanti akan kita lihat pada saat penyusunan rancangan, tanaman yang sesuai, yang endemik pada wilayah tersebut, itulah yang akan kita rekomendasikan pada saat rancangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Novian dan juga Pak Askari. Jadi tadi kalau disampaikan oleh Pak Askari, bisa jadi tanaman 3 generasi gitu ya, jadi salah satu pilihan untuk bisa merestorasi tanaman area bekas lahan terbakar gitu, dan juga jangan lupa buatlah rancangannya terlebih dahulu gitu ya, kita harus melihat bagaimana situasi di lapangan. Dan terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya ini datang untuk Pak Askari dan juga Pak Suwondo. Pertanyaannya adalah bagaimana tantangan dalam penyusunan RPPEG, poin penting apa yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen tersebut? Boleh dijawab mungkin Pak Suwondo terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Pertama tentu aspek data ya. Jadi yang dikatakan Pak Barus dengan Pak Andre tadi menjadi sesuatu yang mestinya RPPEG mengakumulasi semua data-data yang sudah ada, karena memang prediksi kita untuk trajektori itu menjadi sangat penting dengan baseline data yang ada. Itu yang poin paling penting. Dan yang kedua tentu kolaborasi langsung ya, tentu di pembentukan Pokja. Nah, di sini juga kadangkala ada persepsi ya yang berbeda antar stakeholder ya. Khususnya kadangkala sulit membedakan kami sebagai pendamping ya, katakanlah tim ahli di Pokja dengan konsultan. Nah, jadi peran ini sering dianggap seperti konsultan, padahal tidak sama sekali. Jadi karena RPPEG merupakan dokumen dan bukan laporan riset ya, sehingga mengintegrasikan dua hal, satu sisi regulasi, satu sisi lagi ilmiah. Nah, ini menggabungkan keduanya juga menjadi sesuatu yang cukup rumit ya. Apa yang disampaikan Pak Andre dan Pak Barus itu juga menjadi concern kami ya, dan itu tentu banyak hal juga dinamika yang terjadi terkait dengan wali data, baik mungkin kampus bisa menyediakan data tetapi menjadi satu institusi yang memang tidak memiliki legalitas terkait data tersebut, dan ini juga akan memunculkan gap ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang ke depan bagaimana kolaborasi yang muncul itu, bahwa ini dokumen hasil rumusan dari satu proses yang sistematis yang melibatkan semua pihak. Saya kira demikian, Mbak Jihad. Terima kasih. Terima kasih Pak Suwondo atas jawabannya, dan ditambahkan oleh Pak Askari. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang ya salah satu tantangan memang terkait data. Hanya saja tadi kami sampaikan bahwa kita sudah punya data untuk hasil inventarisasi karakteristik langsung gambut skala 150.000 sudah pada 14,2 juta hektar. Jadi sudah separuhnya lebih seperti itu. Nah, kami juga sedang menyusun platform dalam hal ini yang harapannya ke depan bisa digunakan bersama untuk kemudian bisa kawan-kawanku di daerah menyusun dokumen RPPEG-nya seperti itu. Nah, kalau boleh saya lihatkan sedikit saja. Nah, ini adalah Bapak Ibu sekalian, nanti ke depan harapannya yang nyusun RPPEG tinggal pakai platform ini aja. Semua peta-peta adalah kita overlaykan di sini. Seperti itu. Dari peta batas provinsi, peta KHG, FEG, tutupan lahan, kanal, sebaran hotspot, sekat kanal, segala macam seperti itu. Termasuk peta PIPIP segala macam seperti itu. Jadi ini masih sedang kami coba lakukan finalisasi, harapannya dalam waktu tidak terlalu lama lah. Ini bisa kemudian bisa membantu tadi kaitannya dengan data akuisisinya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Askari dan juga Pak Suwondo tadi. Pertanyaan berikutnya datang untuk Bapak Novia. Salah satu kunci aksi restorasi di dalam sebuah kesatuan hidrologis gambut agar mendapatkan hasil optimal adalah perlu dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi. Pertanyaannya,
Bagaimana BRGM dan perusahaan dapat menjamin aksi restorasi yang dilakukan sejalan dengan program perusahaan pemilik konsesi mengingat pembagian kewenangan wilayah pengaturannya? Silakan dijawab, Pak Noviar. Baik, terima kasih. Sebetulnya ini pertanyaan agak sulit karena BRGM itu tidak punya akses untuk konsesi. Kami pernah pada periode pertama kami merencanakan untuk wilayah konsesi juga, namun ini kami diberikan arahan bahwa itu bukan kewenangan kami. Oleh karena itu kami akan lebih banyak menyediakan perencanaan pelaksanaan di wilayah non konsesi. Khusus wilayah-wilayah konsesi, mestinya itu nanti bisa ditanyakan langsung kepada yang berwenang, dalam hal ini KLHK atau perkebunan. Karena kami hanya bisa menyajikan bahwa pada wilayah konsesi tersebut akan layak, akan bagus kalau dilaksanakan kegiatan misalnya sumur bor harus dibangun berapa, sekap kanal harus dibangun berapa. Kira-kira hanya itu yang bisa sampaikan, karena memang kami tidak punya mandat untuk masuk ke wilayah konsesi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Dan saya ingin tanya lagi ke Pak Amril dan juga Pak Bandung nih dari sisi pekebun dan juga sektor swasta gitu ya. Dengan adanya regulasi perlindungan dan pengelolaan lahan gambut seperti yang telah tertuang dalam Inpres nomor 6 tahun 2019 ini tentang rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, apa saja nih Pak perubahan dan juga dampak positif yang saat ini sudah dirasakan gitu dengan progres-progres pengelolaan dan juga perlindungan lahan gambut yang saat ini sudah dijalani oleh Bapak Amril dan juga oleh Pak Bandung. Silakan Pak Amril terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Jihan. Memang sangat ini untuk kami di Koperasi Beringin Jaya ini memang sangat untuk saat ini terkait dengan strategi berkelanjutan itu sangat ada perubahan di segi manajemen, yang mana sebelum adanya terkait berkebun sawit berkelanjutan itu kami petani swadaya itu belum seberapa memahami tentang apa itu gambut, kemudian apa itu yang namanya sekat kanal, apa itu yang namanya pemantauan tinggi muka air. Jadi alhamdulillah dengan adanya sistem sawit berkelanjutan kami sudah memahami. Kemudian kami juga dengan saat ini kami tetap melakukan secara perbaikan terus-menerus. Yang mana jikalau ada di dalam suatu manajemen itu kurang lengkap ataupun kurang sesuai, jadi kami sesuaikan dengan keadaan yang di lokasi maupun di dalam perkebunan. Mungkin itu tanggapan dari saya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Amril. Lanjut Pak Bandung dari sektor swasta, bagaimana nih Pak? Terkait dengan REN-KSB ya? Ya. Ya, kalau REN-KSB itu kan satu hal ya, dan kemudian setelah itu kan di follow up dengan Peraturan Presiden 44 2020 dan kemudian di follow up lagi dengan Permen 20 Permentan 38 tahun 2020 ya. Dan itu kan dalam pengelolaan gambut kita masih berpedoman dengan undang-undang yang masih berlaku untuk di sana, dan itu selalu menjadi pedoman buat kami sih Mbak. Jadi itu masih menjadi pedoman dan memang harus menjadi pedoman, dan kemudian ini di KLHK juga selalu memberikan bimbingan terhadap kami dan juga kemudian memberikan bimbingan teknis kepada kami di perusahaan untuk mengelola gambut dengan betul. Dan walaupun sekarang di masa pandemi memang agak terhambat ya. Kalau sebelumnya itu sangat lancar, dan kemudian tim KLHK juga turun ke lapangan untuk melihat proses pengelolaan gambut yang ada di kami, bukan hanya KLHK sebenarnya tapi juga BRG juga kami lihat di beberapa anggota juga banyak berinteraksi dan mereka turun ke lapangan untuk memberikan masukan terhadap proses pengelolaan yang betul sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti apa. Jadi itu yang kemudian kami terus jalankan, dan kami terus berkonsultasi jika memang ada kesulitan terkait dengan implementasi dari peraturan itu. Tapi di saat yang sama
seperti saya kemukakan tadi ke Mbak Jihan, bahwa kita juga ada kebutuhan-kebutuhan secara spesifik untuk internal perusahaan, terutama untuk faktor-faktor agronomi, ketersediaan air dan yang lain-lain, itu juga kemudian kami kembangkan dan berkonsultasi dengan expert dan melakukan penelitian bersama-sama dengan beliau-beliau ini, karena beliau-beliau inilah yang kemudian sangat ahli di bidangnya, dan kemudian juga memberikan masukan bagaimana proses pengelolaan gambut yang dilakukan dengan betul, dan kemudian bagaimana diajarin juga tentang perilaku air, dan bagaimana kita memanen air, bagaimana kemudian melihat macam-macam lah di lapangan. Kira-kira seperti itu sih, Mbak Jihan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bandung dan juga Pak Amril. Jadi memang sebenarnya kuncinya itu adalah konsolidasi gitu ya, dukungan juga dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, daerah, dan juga dari pihak swasta maupun juga dari pekebunnya sendiri gitu ya. Jadi memang dibutuhkan untuk bisa melakukan pengelolaan ekosistem gambut yang lebih baik lagi, dan jangka panjang ini butuh sinergitas yang kuat gitu antar semua pihak. Terima kasih Bapak-Bapak atas jawabannya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Askari, Pak Noviar, Pak Suwondo, Pak Bandung, Pak Amril, dan juga Pak Andre, Pak Babarus juga terima kasih banyak atas kesempatan dan juga waktunya. Dan terima kasih juga saya ucapkan terhadap peserta yang telah memberikan pertanyaannya kepada para narasumber. Dan bagi para narasumber, terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf jika tidak seluruh pertanyaan bisa saya sampaikan kepada narasumber, karena memang keterbatasan waktu dalam webinar kita pada pagi sampai siang hari ini. Bapak, Ibu sekalian, dari interaksi tanya-jawab dan diskusi hari ini, kita mendapat banyak sekali informasi dan juga pembelajaran, khususnya mengenai strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk menjaga ekosistem gambut dalam rangka pelaksanaan kelapa sawit berkelanjutan. Dan tadi kita sudah saksikan bersama gitu ya, bahwa ada informasi kebijakan dari pemerintah pusat, lalu pembelajaran pengelolaan gambut di tingkat provinsi, juga dari pelaku usaha dan kelompok pekebun kelapa sawit. Dan semoga saja hasil diskusi pada hari ini membuat kita memperoleh pemahaman yang lebih dan juga komprehensif tentang kebijakan perlindungan dan pengelolaan gambut di Indonesia, serta tahapan-tahapan kegiatan yang dapat dilakukan untuk penyusunan RPPEG di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dan ini menjadi insight baru, informasi baru juga untuk kita semua di sini, dan tak terkecuali juga untuk para pemateri kita yang luar biasa pada pagi sampai siang hari ini. Dan kita juga berharap bahwa informasi tentang tantangan, isu strategis, dan juga usulan rekomendasi aksi, percepatan upaya perlindungan dan restorasi ekosistem gambut dapat tersampaikan dalam rangka mendukung pencapaian perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk menutup kegiatan ini kami mohon untuk memberikan closing remarks oleh Bapak Insinyur atau Bapak Dedi Junaidi MSc selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang juga sekaligus sebagai Ketua Sekretariat Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan RAN KSB. Untuk Pak Dedi Junaidi, untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan closing remarks. Baik, terima kasih Mbak Jihan ya. Saya kira ini luar biasa Mbak Jihan selaku MC pada webinar ini ya. Saya tidak akan panjang lebar ya dalam closing statement. Yang jelas tentu semua peserta ya mendapat pencerahan yang luar biasa terkait dengan bagaimana pengelolaan gambut ini di perkebunan sawit ya. Tentu kami berharap ya dengan webinar ini tadi ya kita dorong tentu bagaimana pengelolaan di label positif ya, kaitannya tentu dalam rangka tadi ya meningkatkan daya saing ya perkebunan kelapa sawit, produk kelapa sawit nantinya di baik di tingkat nasional maupun di internasional. Terima kasih bos sekalian ya yang telah sabar mengikuti ya sampai sekarang masih di atas 80 yang join ya, dan juga tentu terima kasih kepada narasumber yang hebat semua nih juga
Pak penanggap ya, dan tentunya Mbak Jihan selaku moderator. Dengan mengucap alhamdulillah, saya tutup kegiatan webinar seri konservasi ketiga ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat barokah bagi kita semua dalam mewujudkan pembangunan klausul berkelanjutan. Tentu selamat jumpa lagi nanti di kesempatan webinar seri konservasi dari RAN KSB yang lainnya. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi Junaidi dan juga para narasumber yang sudah berbagi pengalaman bersama kita di acara hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Dedi atas webinar yang luar biasa, memberikan informasi baru dan juga insight baru untuk kita semua di sini. Dan sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber dan juga penanggap yang luar biasa hebat pada webinar hari ini, Bapak Askari, Bapak Noviar, Bapak Suwondo, Bapak Bandung, Bapak Amril, Bapak Andre, dan juga Bapak Baba Barus. Terima kasih sekali lagi. Dan sebelum acara berakhir, saya ingin mengingatkan kepada para peserta webinar bahwa materi para narasumber dapat diakses melalui tautan yang telah dibagikan di kolom chat box. Jadi boleh dicek saja, ada link tautan yang bisa Anda download untuk mendapatkan materi yang disampaikan oleh para narasumber tadi, dan juga kami akan berikan e-certificate akan dikirimkan ke alamat email yang telah Bapak ataupun Ibu cantumkan di dalam daftar hadir. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu dalam webinar pada pagi hari ini. Semoga menjadi informasi baru, menjadi ilmu baru, dan juga menjadi insight baru untuk kita semua. Salam sehat selalu. Akhir kata, saya Jihan Novita selaku moderator dan MC pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe, stay healthy. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas kesediaannya.